Anak bungsu disebut pemalas. Tidur siang. Main game terus. Ayahnya setiap pagi membentak. Lihat kakakmu. Dia dokter. Dia pegawai negeri sipil. Kamu apa? Hanya aib keluarga. Ibu hanya diam. Kakak ikut mengejek. Suatu malam, laptop anak itu dibanting hingga hancur. Ayahnya berkata, kamu tidak akan jadi apa-apa. Ternyata, selama 3 tahun, anak yang mereka hina itu adalah. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara di kawasan elit Jakarta Selatan terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah megah bergaya minimalis modern milik keluarga Wijaya berdiri kokoh di antara deretan rumah mewah lainnya. Taman depan yang rapi dengan air mancur kecil menambah kesan kemewahan yang sudah melekat pada keluarga ini. Namun di balik dinding putih dan kaca besar rumah itu, ada gejolak yang selalu berulang setiap pagi. Di meja makan panjang berbahan kayu jati mahoni, Darmawan Wijaya duduk di ujung kursi dengan wajah tegang. Pria berusia 58 tahun itu menggenggam koran di tangan kiri dan sendok di tangan kanan, tetapi matanya tidak fokus pada keduanya. Matanya tertuju pada tangga melingkar yang menghubungkan lantai dasar ke lantai atas. Tangga itu sunyi, tidak ada suara langkah kaki yang turun. Siska, istrinya, duduk di samping dengan ekspresi was-was. Wanita berusia 55 tahun itu memotong telur dadarnya perlahan, sesekali melirik suaminya yang kelihatan semakin kesal. Maya, anak pertama, sudah duduk rapi dengan pakaian kerja serba putih. Sebagai seorang dokter lulusan Universitas Indonesia, Maya selalu menjadi kebanggaan orang tuanya. Rambutnya diikat sempurna, tidak ada satu helai pun yang terlepas. Andre, anak kedua, sudah memakai kemeja putih dan celana hitam lengkap dengan kartu pegawai negeri sipil yang tergantung di leher. Pria berusia 28 tahun itu sedang membaca notifikasi di ponselnya sambil tersenyum kecil. Hanya satu kursi yang kosong. Kursi di ujung paling kiri meja. Kursi milik Leonardo Wijaya, anak bungsu yang biasa dipanggil Leo. Darmawan meletakkan korannya dengan keras. Suara gemuruh itu membuat Siska tersentak. Di mana dia? Tanya Darmawan dengan suara berat. Siska menelan ludah. Mungkin masih tidur, Bang? Dia begadang semalam. Begadang. Darmawan mengulang kata itu dengan nada sinis. Begadang main game. Sementara anak-anak seusianya sudah bekerja dan menghasilkan uang. Maya menghela napas. Biasa, yah, adik kita dari dulu begitu. Tidak ada motivasi. Andre mengangkat bahu tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. Katanya mau jadi pro player. Tapi sampai sekarang tidak pernah menang turnamen apapun. Mungkin mimpinya hanya mimpi. Darmawan menatap istrinya. Panggil dia. Sekarang, Siska beranjak perlahan. Langkah kakinya terasa berat setiap kali harus menaiki tangga menuju kamar Leo di lantai 3. Kamar itu dulunya adalah gudang. Tapi karena Leo dianggap tidak perlu kamar besar seperti kakak-kakaknya, ia ditempatkan di bekas gudang yang sempit dan panas. Siska mengetuk pintu kamar Leo 2 kali. Le, turun. Ayahmu sudah marah. Dari balik pintu, terdengar suara Leo yang serak karena baru bangun. Iya, Bu. Sebentar. Ketika pintu terbuka, Siska melihat keadaan yang sama setiap hari. Leo keluar dengan rambut acak-acakan, mata sembab, dan bau kopi yang menyengat. Kaos oblongnya kusut dan celana pendeknya tampak sudah 2 hari tidak diganti. Siska tidak bertanya lagi. Ia hanya menunduk dan turun duluan. Leo mengikuti ibunya turun dengan langkah lambat. Setiap anak tangga ia lewati seperti beban yang semakin berat. Bukan karena fisiknya lelah, tetapi karena ia tahu apa yang menunggu di bawah. Begitu kakinya menyentuh lantai marmer ruang makan, Darmawan langsung menghujani pertanyaan tanpa basa-basi. Kamu tidak malu? Tanya Darmawan dengan suara keras. Leo diam. Ia duduk di kursinya, mengambil sepiring nasi, dan mulai makan perlahan. Kakakmu Maya sudah menjadi dokter. Kakakmu Andre sudah jadi pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan. Kamu? Apa yang sudah kamu capai? Lanjut Darmawan semakin meninggi. Leo masih diam. Matanya tertuju pada piring, tidak berani menatap siapapun. Ayahmu bicara dengan kamu. Jawab, bentak Darmawan hingga sendok di tangan Leo bergetar. Leo menelan makanannya perlahan. Ia mengangkat wajah dan menatap ayahnya dengan mata sayu.
Maaf, yah. Aku bekerja. Bekerja? Apa kerjaanmu? Main game seharian itu pekerjaan? Tanya Darmawan dengan nada yang lebih mirip ejekan daripada pertanyaan. Leo menunduk lagi. Ia tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa mengatakan bahwa di balik layar laptopnya yang butut itu, ada kode-kode program yang ia tulis hingga larut malam. Tidak bisa mengatakan bahwa game yang ia kembangkan sudah diunduh jutaan orang di seluruh dunia. Karena tidak ada yang akan percaya. Maya menambahkan garam. Coba lihat teman-teman seusiaku, Le. Mereka sudah punya rumah, mobil, karir. Kamu masih numpang di rumah orang tua. Ini juga rumahku, Kak. Jawab Leo pelan. Ini rumah ayah dan ibu, bukan rumahmu, sahut Andre tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Kamu hanya penghuni liar di sini. Darmawan menghela napas panjang. Kepalanya pusing setiap kali melihat anak bungsunya. Ia membandingkan Leo dengan anak-anak teman bisnisnya yang dulu. Semua sukses. Semua membanggakan orang tua. Sementara Leo, ia merasa gagal sebagai ayah. Siska yang sejak tadi diam akhirnya buka suara. Le, kata ibu, coba kamu cari kerja yang sungguh-sungguh. Ibu tidak tega melihat kamu terus begini. Leo menatap ibunya. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan air matanya. Ibu, aku serius. Aku bekerja. Hanya saja pekerjaanku tidak terlihat seperti pekerjaan pada umumnya. Lalu tunjukkan, tantang Darmawan. Tunjukkan hasil kerjaanmu selama ini. Jangan hanya omongan kosong. Leo terdiam. Ia tidak bisa menunjukkan. Karena jika ia tunjukkan laptopnya, ia harus menjelaskan semuanya. Dan ia belum siap. Belum waktunya. Besok, kata Leo akhirnya. Besok apa? Tanya Darmawan. Besok aku akan buktikan, jawab Leo pelan. Darmawan tertawa sinis. Sudah puluhan kali kamu bilang begitu. Hasilnya tetap sama. Kamu tetap pemalas. Tidak akan jadi apa-apa. Maya dan Andre ikut tertawa kecil. Siska hanya dia menunduk, tidak berani membela. Leo meletakkan sendoknya. Ia merasa perutnya sudah tidak bisa menelan makanan lagi. Bukan karena kenyang, tetapi karena pahitnya kata-kata ayahnya telah memenuhi seluruh perutnya. Ayah, kata Leo dengan suara bergetar. Suatu hari ayah akan tahu bahwa anak yang ayah hina ini, tidak seperti yang ayah kira. Darmawan menatap Leo dengan mata menyipit. Ancaman, hanya itu yang kamu bisa. Omongan kosong anak pemalas. Leo berdiri dari kursinya. Ia tidak menyelesaikan makanannya. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju tangga untuk kembali ke kamarnya di lantai 3. Sebelum kakinya menaiki anak tangga pertama, ia mendengar suara ayahnya dari belakang. Kamu aib keluarga ini, Leo. Ingat itu. Leo berhenti sejenak. Punggungnya terlihat menegang. Tetapi ia tidak menoleh. Ia hanya melanjutkan langkahnya. Satu persatu anak tangga ia lewati. Semakin tinggi ia melangkah, semakin jauh ia dari meja makan yang penuh dengan hinaan. Tetapi semakin dekat ia dengan dunianya. Dunia yang tidak ada seorang pun di rumah itu tahu. Ketika pintu kamarnya tertutup kembali, Leo merebahkan tubuh di kasur sempit. Matanya menatap langit-langit yang mulai mengelupas catnya. Di dalam hatinya, ia berbisik pelan. Besok. Semuanya akan berubah besok. Ia tidak tahu apakah besok akan menjadi hari yang menyelamatkannya atau menghancurkannya. Tetapi ia sudah lelah bersembunyi. Dari balik jendela kamarnya yang kecil, ia melihat mobil mewah ayahnya melaju keluar dari garasi. Ia mendengar suara klakson keras sebagai tanda bahwa ayahnya masih marah. Leo menarik napas panjang. Ia membuka laptop yang selalu ada di samping bantalnya. Layar menyala dan menampilkan dashboard dengan angka-angka hijau yang terus bergerak naik. Players online, 12.700.321 orang. Revenue hari ini, $1.200.000 Amerika. Nama perusahaan, Bahtera Studio. Nama pendiri, Alarik. Dan Alarik adalah dia, Leonardo Wijaya. Pemuda malas yang dihina keluarganya setiap pagi. Leo tersenyum pahit. Dunia digitalnya sangat luas, sangat besar, sangat dihormati. Tetapi di rumahnya sendiri, ia tidak lebih dari sampah yang menumpuk di kamar gudang. Ia memejamkan mata dan membayangkan besok. Apa yang akan terjadi ketika kebenaran terungkap? Ia tidak tahu pasti. Tetapi satu hal yang ia yakini, tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Tidak ayahnya, tidak ibunya, tidak kakak-kakaknya, bahkan rasa takut sekalipun.
3 hari setelah sarapan pagi yang penuh hinaan itu, suasana di rumah keluarga Wijaya tidak kunjung membaik. Bahkan cenderung semakin panas. Darmawan semakin sering melontarkan kata-kata tajam setiap kali melihat Leo keluar dari kamarnya. Leo sendiri semakin jarang terlihat. Ia hanya turun untuk mengambil air minum atau ke kamar mandi. Selebihnya, ia terkunci di kamar gudang di lantai 3. Siska mulai merasa ada yang tidak beres. Sebagai seorang ibu, hatinya teriri setiap kali melihat anak bungsunya berjalan membungkuk seperti menanggung beban dunia. Tetapi sebagai seorang istri, ia tidak berani melawan suaminya. Darmawan adalah kepala keluarga yang otoriter. Selama 30 tahun menikah, Siska belajar bahwa lebih baik diam daripada bertengkar. Maya dan Andre semakin sering membicarakan Leo di meja makan. Bagi mereka, adik bungsu itu adalah bahan tertawaan yang menghibur di sela-sela kesibukan mereka sebagai orang sukses. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur Jakarta, Darmawan pulang lebih awal dari pertemuan bisnisnya. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Ia baru saja bertemu dengan anak seorang koleganya yang lulus dari Universitas Harvard dan langsung diterima di perusahaan konsultan internasional. Perbandingan itu kembali membakar amarahnya. Tanpa melepas jas hujannya, Darmawan langsung menaiki tangga menuju lantai 3. Langkah kakinya berat dan cepat. Siska yang melihat dari ruang tamu hanya bisa terdiam, hatinya berdebar tidak karuan. Darmawan tidak mengetuk pintu kamar Leo. Ia langsung membanting pintu tersebut hingga terbuka lebar. Di dalam kamar sempit itu, Leo sedang duduk di depan meja kecilnya. 3 monitor tersusun rapi. 1 laptop terbuka di samping keyboard. Layar-layar itu menampilkan barisan kode program yang rumit, grafik warna-warni, dan dashboard dengan angka-angka yang bergerak cepat. Tetapi Darmawan tidak melihat itu semua. Yang ia lihat hanyalah anak bungsunya duduk di depan layar dengan headset menutupi telinga. Baginya, itu adalah gambaran klasik seorang pemalas yang menghabiskan waktu dengan game. "Ayah, kenapa tidak ketok pintu dulu?" tanya Leo sambil melepas headsetnya. Wajahnya tampak lelah. Kantung matanya menghitam karena kurang tidur. Darmawan tidak menjawab. Ia berjalan mendekati meja kecil itu dan menatap layar-layar yang menyala. "Ini, apa ini?" tanya Darmawan dengan suara dingin. "Kerjaan aku, yah. Seperti yang aku bilang," jawab Leo pelan. "Kerjaan." Darmawan tertawa pahit. "Kamu bilang ini kerjaan?" Duduk di depan layar seperti zombie sambil memencet-mencet keyboard itu kerjaan. Leo mencoba menjelaskan. "Ayah, ini bukan sekadar main game. Ini adalah pengembangan game. Aku menulis kode program. Aku mendesain dunia virtual. Ini butuh keahlian khusus." "Keahlian khusus?" ulang Darmawan dengan nada mengejek. "Keahlian yang tidak menghasilkan uang. Keahlian yang membuatmu terus menjadi beban keluarga ini." Leo menelan ludah. Dadanya sesak tetapi ia berusaha tetap tenang. "Ayah, aku menghasilkan uang dari ini. Banyak." Darmawan semakin marah mendengar kata-kata itu. "Banyak, katamu. Lalu mana buktinya? Mana mobilmu? Mana rumahmu? Mana tabunganmu? Kamu masih tidur di kamar bekas gudang ini. Kamu masih makan pakai uangku." "Ayah, aku tidak pernah minta uang dari ayah sejak 3 tahun lalu. Biaya hidupku dari hasil kerjaku sendiri," jawab Leo dengan suara yang mulai meninggi. "Jangan bicara besar, anak muda." Darmawan mendekat. Wajahnya hanya berjarak setengah meter dari wajah Leo. "Ayahmu ini sudah makan garam lebih banyak dari kamu. Ayah tahu mana orang yang kerja dan mana yang hanya bermain-main." Leo tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sudah menutup matanya rapat-rapat. "Diamu ini adalah tanda kamu tidak punya jawaban," kata Darmawan. "Aku punya jawaban, yah. Tapi ayah tidak mau mendengar," bisik Leo. Darmawan tidak tahan lagi. Amarahnya meledak seperti gunung yang meletus. Dalam sekejap, ia meraih laptop yang terbuka di samping keyboard Leo. Laptop hitam tipis dengan stiker bergambar naga ditutupnya itu adalah benda paling berharga yang Leo miliki. "Ayah, jangan," teriak Leo. Tapi sudah terlambat. Darmawan mengangkat laptop itu tinggi-tinggi dengan kedua tangannya, lalu membantingnya ke lantai dengan sekuat tenaga. Suara keras memecahkan kesunyian malam itu. Plastik retak. Kaca layar hancur berkeping-keping. Potongan-potongan kecil komponen elektronik berserakan di lantai kamar yang sempit. "Tidak." Leo berlutut di lantai.
Tangannya gemetar saat mencoba mengumpulkan potongan-potongan laptop yang hancur. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena panik. Di dalam laptop itu, tersimpan source code untuk update besar game versi 3.0. Kode yang ia tulis selama 6 bulan terakhir bersama timnya di 3 negara berbeda. Kode yang belum di-backup karena ia terlalu sibuk dan terlalu lelah. "Ayah tahu apa yang ayah lakukan?" tanya Leo dengan suara yang bergetar hebat. Darmawan tidak peduli. Ia sudah terlalu panas untuk berpikir jernih. "Aku menyelamatkanmu dari kecanduan. Mulai besok, kamu cari kerja beneran. Kalau tidak, keluar dari rumah ini." Darmawan berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Pintu kamar dibantingnya dengan keras hingga dinding ikut bergetar. Leo masih berlutut di lantai. Potongan-potongan laptop yang hancur ada di pangkuannya. Ia memejamkan mata, berusaha mengatur napas yang terengah-engah. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Dengan tangan masih gemetar, ia memeriksa potongan-potongan laptop itu. Ia mencari benda kecil berbentuk persegi panjang seukuran jari kelingking. Setelah beberapa saat mencari di antara pecahan plastik dan kaca, ia menemukannya. Solid state drive. Otak dari laptop itu masih utuh. Leo menghela napas lega yang sangat panjang. SSD ini berisi semua data penting. Source code, desain karakter, database pemain, semuanya. Selama SSD ini selamat, ia bisa menyelamatkan pekerjaannya. Tetapi laptopnya hancur. Ia tidak punya perangkat lain untuk mengakses data di SSD itu sementara waktu. Leo berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas. Ia berjalan ke jendela kamarnya yang kecil dan membukanya. Udara dingin malam yang basah karena hujan menyambut wajahnya. Ia memandang keluar. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkedip-kedip seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Di salah satu gedung pencakar langit di pusat kota, ada kantor perwakilan Bahtera Studio. Kantor yang tidak pernah ia kunjungi karena ia memilih bekerja dari kamar gudang ini. "Mungkin sudah waktunya," bisik Leo pada dirinya sendiri. "Mungkin sudah waktunya aku keluar dari sini." Ia mengepalkan tangan kanannya yang masih memegang SSD. Benda kecil itu terasa berat, bukan karena ukurannya, tetapi karena berisi mimpinya selama 3 tahun terakhir. Leo berjalan ke lemari kecil di sudut kamar. Ia membuka laci paling bawah dan mengeluarkan sebuah ransel tua berwarna hitam. Di dalam ransel itu, sudah ada beberapa pakaian, 1 powerbank, dan sebuah dompet berisi kartu identitas. Sepertinya ia sudah lama bersiap untuk momen seperti ini. Tanpa menyalakan lampu, Leo mulai memasukkan barang-barang penting ke dalam ranselnya. SSD kecil itu ia letakkan di saku paling aman, di antara 2 lapis kain yang ia jahit sendiri. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Tetapi ia tahu ia tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Sebelum meninggalkan kamar, Leo menoleh ke belakang sekali lagi. Monitor yang masih menyala menampilkan dashboard yang sama. Angka-angka hijau terus bergerak naik. Players online, 13 juta orang. Revenue hari ini, $1,5 juta Amerika. Dunia mayanya terus berjalan tanpa peduli pada kehancuran laptopnya. Server-server di berbagai negara terus melayani jutaan pemain yang menjelajahi dunia Nusantara Odyssey. Leo tersenyum tipis. Dunia nyata mungkin hancur di hadapannya. Tetapi dunia yang ia bangun sendiri masih utuh. Ia melangkah keluar dari kamar gudang itu. Tidak ada satupun penghuni rumah yang tahu. Hujan masih deras mengguyur ketika Leo membuka pintu belakang rumah dan melangkah ke kegelapan malam. Ransel di punggungnya terasa ringan. Tetapi hatinya terasa berat. Ia tidak marah pada ayahnya. Anehnya, ia justru merasa damai. Mungkin karena ia sudah terlalu sering dihina hingga hinaan terasa seperti angin lalu. Atau mungkin karena ia tahu, sebentar lagi, semuanya akan berubah. Leo berjalan menyusuri trotoar basah. Air hujan membasahi rambut dan bajunya. Ia tidak peduli. Di kepalanya, ia sudah merencanakan langkah selanjutnya. Pertama, mencari tempat untuk mengakses SSD itu. Kedua, menghubungi timnya. Ketiga, menyelesaikan update game versi 3.0. Tidak ada opsi untuk menyerah. Tidak ada opsi untuk kembali ke rumah itu sebelum ia membuktikan semuanya. Di tengah hujan deras, Leo mengangkat wajahnya ke langit. Air hujan membasahi pipinya, bercampur dengan sesuatu yang hangat yang keluar dari sudut matanya. Bukan air mata. Ia terlalu kuat untuk menangis. Atau mungkin ia hanya terlalu lelah untuk menangis. Di sebuah apartemen sederhana di kawasan BSD, seorang teman lamanya sudah menunggu.
Sebuah kunci cadangan telah diberikan sejak setahun lalu untuk keadaan darurat. Dan keadaan ini, pikir Leo, lebih dari darurat. Ini adalah awal dari semuanya. Atau akhir dari semuanya. Ia belum tahu. Yang ia tahu, tidak ada jalan untuk mundur. 2 minggu telah berlalu sejak Leo meninggalkan rumah keluarga Wijaya di tengah hujan deras. Di rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan itu, suasana justru terasa lebih tenang tanpa kehadiran anak bungsu yang biasa menjadi bulan-bulanan. Darmawan tidak lagi membentak-bentak setiap pagi. Siska tidak lagi was-was setiap kali suaminya menaiki tangga menuju lantai 3. Maya dan Andre merasa lega karena tidak ada lagi adik yang memalukan di meja makan. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya kemana Leo pergi. Tidak ada satupun yang peduli. Bagi mereka, kepergian Leo adalah angin segar yang membersihkan rumah dari aib yang selama ini mengganggu. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai bergerak di luar tembok rumah mewah tersebut. Sesuatu yang kelak akan mengguncang fondasi keyakinan mereka tentang siapa sebenarnya Leonardo Wijaya. Andre Wijaya, anak kedua keluarga Wijaya, sedang duduk rapi di ruang rapat kantornya. Ia adalah seorang analis kebijakan di Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Posisinya tergolong prestisius untuk seorang pria seusianya. Banyak teman sekantornya yang iri karena Andre dikenal dekat dengan atasan-atasan penting. Pagi itu, ruang rapat utama kementerian dipenuhi oleh para pejabat eselon 1 dan 2. Ada suasana yang berbeda dari biasanya. Ruangan yang biasanya penuh dengan gelak tawa kini hening seperti ruang tunggu kamar jenazah. Semua mata tertuju pada layar proyektor besar di depan ruangan. Di layar itu, terpampang sebuah peta dunia dengan ribuan titik api yang tersebar di berbagai negara. Setiap titik api mewakili lokasi pemain yang sedang aktif dalam sebuah game. Dan jumlah titik api itu luar biasa banyaknya. Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Brasil, India, Inggris, Perancis, Australia, dan Indonesia. Ribuan titik api menyala terang seperti bintang-bintang di langit malam. Selamat pagi, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, suara dari Menteri Komunikasi dan Digital menggema di ruangan itu. Pak Menteri adalah seorang pria berusia 50-an dengan rambut yang sudah mulai memutih di bagian pelipis. Ia berdiri di depan layar proyektor dengan ekspresi serius. Hari ini saya memanggil bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk membahas sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bisa mengubah masa depan ekonomi digital Indonesia. Andre mengerutkan keningnya. Ia melirik ke kanan dan ke kiri. Rekan-rekannya juga tampak bingung. Biasanya rapat seperti ini membahas proyek-proyek pemerintah yang membosankan. Tapi kali ini Pak Menteri tampak sangat bersemangat. Pak Menteri menekan remote di tangannya. Layar proyektor berganti menampilkan logo sebuah perusahaan. Logo itu berbentuk kapal layar tradisional dengan warna biru tua dan emas. Di bawah logo itu, tertulis 2 kata dengan huruf tebal. Bahtera Studio. Siapa di sini yang pernah mendengar tentang Bahtera Studio? Tanya Pak Menteri. Ruangan hening. Tidak ada yang menjawab. Andre sendiri belum pernah mendengar nama itu. Dunianya adalah regulasi, kebijakan, dan birokrasi. Bukan dunia game. Pak Menteri tersenyum. Saya tidak heran jika tidak ada yang tahu. Perusahaan ini sangat tertutup. Pendirinya tidak pernah muncul di publik. Tidak pernah memberikan wawancara. Foto-fotonya tidak ada di internet. Namanya hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Lalu mengapa kita membahas perusahaan ini, Pak? Tanya salah satu pejabat eselon 1. Karena, jawab Pak Menteri dengan suara yang meninggi sedikit, Bahtera Studio adalah perusahaan game terbesar di Asia Tenggara. Game mereka yang bernama Nusantara Odyssey telah diunduh lebih dari 80 juta kali di seluruh dunia. Nilai perusahaan ini, berdasarkan penilaian terakhir dari firma investasi internasional, mencapai 400 miliar rupiah. Ruangan itu langsung ramai. Bisik-bisik terdengar dari berbagai sudut. Andre ikut terkejut. 400 miliar rupiah. Itu angka yang luar biasa besar untuk sebuah perusahaan game lokal. Pak Menteri melanjutkan. Dan yang lebih mencengangkan lagi, perusahaan ini didirikan oleh seorang anak muda Indonesia. Usianya baru 23 tahun. Dia adalah arsitek. Dia drop out dari perguruan tinggi negeri ternama. Dan dia membangun seluruh kerajaannya dari sebuah kamar kos yang sempit. Andre menelan ludah. Ada yang aneh dalam cerita ini. Usia 23 tahun. Arsitek. Drop out. Semua ciri-ciri itu terdengar familiar di telinganya. Tapi ia segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin,
pikirnya. Tidak mungkin ada hubungannya dengan Leo. Kita harus mencari tahu siapa orang ini, kata Pak Menteri. Pemerintah ingin bekerja sama dengan Bahtera Studio. Game Nusantara Odyssey telah mengenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Ini adalah aset nasional yang harus kita dukung. Pak Menteri menatap satu persatu wajah para pejabat di ruangan itu. Saya tugaskan tim khusus untuk mencari identitas pendiri Bahtera Studio. Kode nama operasinya adalah Alarik. Itu adalah nama samaran yang digunakan pendiri perusahaan tersebut di dunia maya. Tim harus bergerak cepat. Jangan sampai perusahaan ini diakuisisi oleh asing sebelum kita sempat menjalin kerjasama. Rapat dilanjutkan dengan pembahasan teknis yang membosankan. Andre tidak terlalu memperhatikan. Pikirannya kemana-mana. Angka 400 miliar rupiah terus berputar di kepalanya. Usia 23 tahun juga terus menghantuinya. Sore harinya, Andre pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di meja makan bersama Maya dan Siska. Darmawan sedang tidak ada di rumah karena ada urusan bisnis di luar kota. Hari ini ada rapat penting di kantor, kata Andre sambil menyuap nasi goreng buatan asisten rumah tangga. Rapat apa? Tanya Maya tanpa banyak minat. Soal sebuah perusahaan game, jawab Andre. Namanya Bahtera Studio. Katanya nilainya sampai 400 miliar. Maya mengangkat alisnya. Wah, besar juga. Tapi urusan bapak-bapak di kementerian. Aku kurang paham. Andre melanjutkan. Yang menarik, kata Pak Menteri, pendiri perusahaan itu usianya baru 23 tahun. Arsitek. Drop out dari perguruan tinggi negeri ternama. Siska yang sedang memotong tahu goreng tiba-tiba berhenti. Sendoknya jatuh ke piring dengan bunyi berdering. Ibu, kenapa? Tanya Andre heran. Tidak apa-apa, jawab Siska cepat. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil sendok yang jatuh. Maya tidak memperhatikan. Gitu ya, katanya santai. Anak muda zaman sekarang memang beda-beda. Kerja keras dari kamar kos bisa jadi kaya raya. Sayang adik kita tidak bisa seperti itu. Dia main game terus. Andre tertawa kecil. Iya, beda banget sama Leo. Umurnya sama-sama 23 tahun. Tapi yang satu membangun perusahaan 400 miliar. Yang satu menghabiskan waktu di kamar gudang main game. Siska tidak ikut tertawa. Wajahnya pucat. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sesuatu yang tidak berani ia katakan. Setelah makan malam selesai, Siska bergegas naik ke lantai 3. Ia membuka pintu kamar Leo yang sudah kosong selama 2 minggu. Debu mulai menumpuk di meja dan monitor yang masih menyala. Ia melihat ke sekeliling ruangan sempit itu. Di dinding, di balik poster superhero yang sudah pudar, Siska menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Sebuah sertifikat. Tertulis dalam bahasa Inggris. Best Indie Game of the Year. Tahun 2023. Atas nama Alarik. Siska memegang sertifikat itu dengan tangan gemetar. Air matanya mulai menetes. Ia teringat perkataan Andre di meja makan tadi. Pendiri perusahaan itu menggunakan nama samaran Alarik. Oh, Allah, bisik Siska. Leo. Anakku Leo. Ia terduduk lemas di kursi bekas gudang itu. Selama bertahun-tahun, ia membiarkan suaminya menghina anak bungsunya. Selama bertahun-tahun, ia diam ketika anak-anaknya diejek. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah membela. Dan sekarang, ia baru menyadari bahwa anak yang ia biarkan dihina itu adalah seorang jenius yang diakui dunia. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk menahan isakan tangisnya. Ia tidak bisa memberitahu siapapun. Belum. Ia harus memastikan dulu. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Dengan tangan masih gemetar, ia meraih ponselnya dan mengetik di mesin pencari. Nusantara Odyssey. Bahtera Studio. Alarik. Hasil pencarian membuatnya terpaku. Artikel-artikel dari media internasional membanjiri layar ponselnya. Forbes, Bloomberg, CNN. Semua menulis tentang fenomena game asal Indonesia yang mendunia. Dan semua menulis tentang pendiri misteriusnya yang hanya dikenal dengan nama Alarik. Satu artikel menarik perhatiannya. Judulnya, The Architect Who Built a Digital Kingdom. Arsitek yang membangun kerajaan digital. Di dalam artikel itu, ada satu kalimat yang membuat Siska terisak keras. Alarik, was a real identity remains unknown. On site in RR online post that he was called lazy by his own father. He said those insults became the bricks of his success. Alarik, yang identitas aslinya masih belum diketahui,
pernah berkata dalam sebuah unggahan daring yang langka bahwa ia disebut pemalas oleh ayahnya sendiri. Ia mengatakan bahwa hinaan-hinaan itu menjadi batu bata kesuksesannya. Siska meletakkan ponselnya di meja. Ia menunduk dan menangis sejadi-jadinya. Dari balik jendela kamar gudang yang kecil itu, ia melihat langit malam yang gelap. Di suatu tempat di luar sana, anak bungsunya sedang berjuang sendirian, membangun sesuatu yang luar biasa. Sementara ia, sang ibu, tidak pernah ada untuknya. Tidak, aku tidak akan diam lagi, bisik Siska dengan suara bergetar. Kali ini, aku akan membela anakku. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak tahu apakah Leo mau memaafkannya. Tetapi ia tahu satu hal. Ia sudah terlalu lama menjadi ibu yang pengecut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun pernikahannya, Siska bertekad untuk melawan suaminya sendiri jika perlu. Demi Leonardo, anak bungsunya, anak yang selama ini ia biarkan terluka. Semenjak malam penemuannya di kamar gudang lantai 3, Siska tidak bisa tidur nyenyak. Wajah Leo yang lesu, matanya yang sayu, serta senyum pahitnya setiap kali dihina, semua itu berputar terus di kepalanya seperti film yang diputar berulang-ulang. Ia bangun setiap tengah malam dengan dada berdebar dan keringat dingin di kening. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan rapat-rapat mulai merembes keluar seperti air yang menerobos bendungan yang retak. Sebagai seorang ibu, Siska tahu bahwa ia telah gagal. Bukan gagal dalam arti tidak memberi makan atau tidak menyekolahkan anaknya. Ia gagal dalam arti yang lebih dalam. Ia gagal menjadi tempat berlindung. Ia gagal menjadi pembela ketika tidak ada seorang pun yang membela. Ia terlalu takut pada suaminya. Terlalu takut pada guncangan rumah tangga. Terlalu takut pada perubahan. Tetapi malam itu, ketika ia memegang sertifikat penghargaan internasional atas nama Alaric, rasa takutnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan. Sesuatu yang mungkin disebut keberanian. Keesokan paginya, Siska memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Bukan sekadar membaca artikel daring. Ia harus melihat bukti nyata. Ia harus melihat dengan matanya sendiri apa yang selama ini disembunyikan Leo di kamar sempitnya. Darmawan sedang tidak ada di rumah. Pria itu berangkat keluar kota untuk urusan proyek yang katanya akan menyelamatkan sisa-sisa bisnis tekstilnya yang semakin merosot. Maya dan Andre juga sudah pergi bekerja sejak subuh. Rumah megah itu sunyi. Hanya terdengar suara asisten rumah tangga yang menyapu halaman depan. Siska naik ke lantai 3 dengan langkah pelan, seperti orang yang akan melakukan kejahatan. Padahal ini rumahnya sendiri. Padahal kamar itu milik anak kandungnya sendiri. Namun ada rasa bersalah yang begitu besar sehingga ia merasa tidak berhak menginjakkan kaki di sana. Ia membuka pintu kamar Leo. Debu masih menumpuk di setiap sudut. Bau kopi basi dan keringat masih tersisa, meskipun Leo sudah pergi 2 minggu lalu. Siska duduk di kursi kayu yang terasa goyang setiap kali ia bergerak. Di depannya, 3 monitor masih terhubung ke CPU yang menyala tanpa henti. Siska tidak terlalu paham dengan teknologi. Ia hanya tahu cara menggunakan ponsel untuk menelepon dan mengirim pesan singkat. Tapi ia cukup pintar untuk mengenali bahwa apa yang ada di layar monitor itu bukanlah tampilan game biasa. Bukan tampilan karakter-karakter fantasi yang berlari-lari menembak musuh. Bukan. Layar monitor paling kiri menampilkan peta dunia dengan ribuan titik hijau yang bergerak dinamis. Setiap kali ia melihat lebih dekat, titik-titik itu berkedip seperti detak jantung. Ada angka yang terus berubah di pojok kanan atas. Saat ini menunjukkan 14 juta pemain aktif. Siska tidak tahu apakah angka itu besar atau kecil. Tapi ia bisa menebak bahwa 14 juta adalah jumlah yang sangat banyak. Layar monitor tengah adalah yang paling rumit. Barisan kode warna-warni bergulir ke atas tanpa henti. Huruf, angka, dan simbol aneh bercampur menjadi satu tarian digital yang tidak bisa ia pahami. Namun di tengah-tengah kekacauan itu, ada satu bagian yang ia mengerti. Sebuah kotak notifikasi kecil muncul di sudut layar. Pesan masuk dari tim server Jepang. Semua sistem stabil. Update versi 3.0 siap dirilis minggu depan. Siska mengerutkan keningnya. Tim server Jepang. Update versi 3.0. Ini bukan pekerjaan seorang pemalas. Ini adalah pekerjaan seorang profesional. Seorang pemimpin. Layar monitor paling kanan adalah yang paling membuat Siska terpaku. Ini adalah dashboard keuangan. Grafik batang warna hijau menunjukkan pendapatan per hari. Grafik garis warna biru menunjukkan pertumbuhan pengguna. Dan di bagian paling bawah,
Ada angka yang membuat Siska hampir jatuh dari kursinya. Total pendapatan tahun ini, 423 juta dolar Amerika. Siska mencoba menghitung dalam hati. 1 dolar Amerika sekitar 15.000 rupiah. 423 juta dikali 15.000. Hasilnya, ia tidak sanggup menghitung. Angkanya terlalu besar untuk otaknya yang tidak terbiasa dengan matematika tingkat tinggi. Tetapi satu hal yang ia pahami, anak bungsunya tidak miskin. Anak bungsunya tidak gagal. Anak bungsunya, yang selama ini ia biarkan tidur di kamar bekas gudang, mungkin lebih kaya dari seluruh keluarganya digabungkan. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan air mata sedih. Bukan air mata bahagia. Ini adalah air mata penyesalan yang paling pahit yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Ia ingat suatu kejadian 3 bulan lalu. Leo meminjam ponselnya sebentar karena baterai ponselnya habis. Siska memberikan ponselnya tanpa berpikir panjang. Leo menggunakan ponsel itu selama sekitar 5 menit, lalu mengembalikannya. Malam harinya, Siska membuka aplikasi mobile banking untuk mentransfer uang belanja. Ia terkejut karena ada notifikasi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Transfer masuk gagal. Melebihi limit harian 500 juta rupiah. Siska mengira itu adalah kesalahan sistem. Ia bahkan tidak berpikir untuk bertanya pada Leo. Mana mungkin anak pengangguran seperti Leo menerima transfer sebanyak itu, pikirnya saat itu. Sekarang ia baru sadar. Bukan kesalahan sistem. Transfer itu nyata. Dan Leo, dengan kebaikan hatinya yang tidak pernah ia hargai, pasti sudah mengatur sistem perbankannya sendiri tanpa sepengetahuan keluarga. Siska menutup matanya rapat-rapat. Kepalanya pusing. Terlalu banyak penyesalan yang harus ia proses dalam waktu singkat. Ia membuka laci meja Leo. Isinya berantakan. Pulpen tanpa tutup. Kertas-kertas coretan gambar gedung dan benteng kuno. Dan di bagian paling bawah, sebuah buku tabungan bank swasta. Siska membuka buku tabungan itu dengan tangan gemetar. Halaman pertama. Saldo awal. Kosong. Halaman kedua. Setoran pertama. 50 juta rupiah. Halaman ketiga. Setoran kedua. 120 juta rupiah. Halaman keempat. Setoran ketiga. 200 juta rupiah. Siska terus membalik halaman demi halaman. Angka-angka itu terus meningkat. 500 juta. 1 miliar. 2 miliar. 5 miliar. 10 miliar. 20 miliar. Halaman terakhir. Saldo akhir. 47 miliar rupiah. Buku tabungan itu jatuh dari tangan Siska. Jatuh ke lantai kamar gudang yang kotor dan berdebu. Ia tidak peduli. Ia terlalu syok untuk peduli. Selama bertahun-tahun, ia mengira Leo tidak punya apa-apa. Selama bertahun-tahun, ia diam ketika suaminya menghina pemuda itu sebagai beban keluarga. Padahal, Leo sudah memiliki lebih dari cukup untuk membeli rumah ini 10 kali lipat. Mengapa ia tidak bilang? Bisik Siska pada dirinya sendiri. Mengapa Leo tidak pernah bilang? Tapi segera setelah pertanyaan itu keluar dari mulutnya, ia tahu jawabannya. Leo tidak bilang karena tidak ada yang mau mendengar. Leo tidak bilang karena setiap kali ia membuka mulut untuk menjelaskan, ia selalu dipotong dengan hinaan. Leo tidak bilang karena keluarganya telah menutup pintu komunikasi sejak lama. Siska menghela napas panjang dan berat. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak terlalu cepat. Ketika ia membuka mata kembali, matanya tertuju pada sebuah ponsel pintar yang tergeletak di atas tumpukan kertas. Itu ponsel Leo. Ponsel lama dengan layar retak di sudut kanan. Leo meninggalkannya karena ia pindah dengan ponsel baru yang lebih rahasia. Siska mengambil ponsel itu. Baterainya masih menyala meskipun hanya tersisa 5%. Ia menekan tombol daya. Layar menyala. Tidak ada sandi. Leo tidak pernah mengunci ponselnya. Mungkin karena ia tidak punya rahasia yang perlu disembunyikan. Atau mungkin karena ia terlalu lelah untuk peduli. Siska membuka aplikasi pesan singkat. Ada ratusan percakapan yang belum terbaca. Semuanya dari nomor internasional. Amerika Serikat, Jepang, Polandia, Brasil, Korea Selatan, Jerman. Ia membuka satu percakapan dari nomor Polandia. Isinya dalam bahasa Inggris yang tidak sepenuhnya ia pahami. Tapi ada satu kata yang sering muncul. Alarik, alarik, alarik. Percakapan lain dari nomor Jepang. Juga dalam bahasa Inggris. Ada kalimat yang membuat Siska bergidik. Alarik,
The investors from Singapore want to meet you personally. The valuation has increased to $400 million. Please respond. $400 juta. Bukan 400 miliar rupiah. Tapi 400 juta dolar. Jika dikonversi ke rupiah, jumlahnya mencapai 6 triliun rupiah. 6 triliun. Ponsel itu mati karena baterai habis. Tapi Siska tidak perlu melihat lagi. Ia sudah melihat cukup banyak untuk meyakinkan dirinya bahwa selama ini ia hidup dalam kebohongan. Bukan kebohongan yang dibuat Leo, tapi kebohongan yang ia ciptakan sendiri karena ia terlalu malas untuk melihat kenyataan. Siska berdiri dari kursi. Kakinya terasa lemas seperti orang yang baru sembuh dari sakit berat. Ia berjalan ke jendela kamar gudang itu dan membukanya lebar-lebar. Udara pagi yang segar menyambut wajahnya yang basah oleh air mata. Di kejauhan, ia melihat langit biru cerah tanpa awan. Sebuah pesawat terbang melintas meninggalkan jejak putih tipis. Siska mengikuti jejak itu dengan matanya sampai menghilang di ujung cakrawala. "Anakku," bisiknya. "Leo, anakku. Ibu tidak tahu. Ibu tidak pernah tahu. Ibu terlalu sibuk takut pada ayahmu. Ibu terlalu sibuk menjaga kedamaian semu di rumah ini. Ibu tidak pernah benar-benar melihatmu." Ia membayangkan Leo kecil yang dulu suka menggambar di dinding kamar. Gambar-gambar istana, kastil, dan benteng yang rumit. Ia membayangkan Leo remaja yang selalu membawa buku sketsa kemana-mana. Ia membayangkan Leo dewasa yang memilih kamar gudang daripada kamar besar, hanya karena ia tidak ingin merepotkan siapapun. Dan ia membayangkan Leo sekarang, di suatu tempat di luar sana, sendirian. Membangun kerajaan digital dari sisa-sisa harganya yang hancur diinjak-injak oleh orang-orang yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. Siska mengepalkan tangan kanannya. Kukunya menusuk telapak tangan hingga meninggalkan bekas merah. Rasa sakit itu terasa melegakan. Sebagai pengingat bahwa ia masih hidup. Bahwa ia masih punya kesempatan untuk membetulkan kesalahan. "Aku akan menemukanmu, Leo," bisiknya. "Ibu akan menemukanmu dan meminta maaf. Ibu tidak peduli jika kamu marah. Ibu tidak peduli jika kamu tidak mau memaafkan. Tapi ibu harus bilang bahwa ibu mencintaimu. Ibu selalu mencintaimu. Ibu hanya terlalu bodoh untuk menunjukkannya." Ia menutup jendela kamar gudang itu. Ia merapikan kembali buku tabungan dan sertifikat ke tempatnya semula. Ia membersihkan bekas air matanya dari meja dan monitor. Ia meninggalkan kamar itu persis seperti saat ia menemukannya. Turun ke lantai 1. Siska duduk di ruang tamu yang luas dan mewah. Sofa kulit mahal tempat ia biasa duduk bersantai sambil minum teh terasa tidak nyaman sekarang. Semua kemewahan ini terasa palsu. Semua ini dibangun di atas penghinaan terhadap seorang anak yang seharusnya ia banggakan. Ia mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi pesan singkat. Ia mengetik pesan untuk Leo, meskipun ia tahu nomor lama Leo sudah tidak aktif. "Le, ini ibu. Ibu mau bicara sama kamu. Ibu tidak marah. Ibu tidak akan memarahimu. Ibu cuma ingin kamu tahu bahwa ibu sayang kamu. Ibu minta maaf. Ibu minta maaf untuk semuanya. Pulanglah. Atau setidaknya beritahu ibu kamu di mana. Ibu akan datang kemanapun." Pesan itu terkirim. Tanda centang 1. Belum terbaca. Mungkin tidak akan pernah terbaca. Tapi Siska tidak menyerah. Ia akan terus mencoba. Setiap hari. Setiap jam. Setiap menit, sampai Leo mau mendengarnya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siska Wijaya tidak lagi menjadi istri yang penurut. Tidak lagi menjadi perempuan yang takut pada suaminya. Untuk pertama kalinya, ia menjadi seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. 3 minggu sejak kepergian Leo, rumah keluarga Wijaya berubah menjadi lautan tanda tanya yang tak kunjung surut. Darmawan masih belum tahu apa-apa. Ia sibuk dengan proyek penyelamatan bisnis tekstilnya yang nyaris bangkrut. Pikirannya tidak pernah tertuju pada anak bungsunya yang sudah lama ia anggap sebagai sampah keluarga. Bagi Darmawan, kepergian Leo justru membersihkan rumah dari pemandangan yang mengganggu. Maya dan Andre juga tidak peduli. Mereka terlalu sibuk dengan karir dan kehidupan sosial mereka. Sesekali mereka bertanya pada Siska apakah Leo sudah memberi kabar. Siska selalu menjawab tidak. Dan mereka hanya mengangkat bahu-bahu lalu melanjutkan aktivitas masing-masing. Namun Siska berbeda. Setiap malam, setelah semua orang tidur, ia membuka ponselnya dan membaca ulang artikel-artikel tentang Bahtera Studio dan Alarik. Setiap malam,
Ia mengetik pesan panjang untuk nomor lama Leo yang tidak pernah aktif. Setiap malam, ia menangis dalam diam di kamarnya, di samping suaminya yang mendengkur tanpa beban. Siska tidak bisa tidur. Ia tidak bisa makan. Wajahnya mulai tampak kurus dan kusam. Darmawan tidak memperhatikan. Pria itu terlalu sibuk dengan kebangkrutannya sendiri. Tapi Maya mulai melihat perubahan pada ibunya. "Ibu, kenapa ibu kurusan?" tanya Maya suatu sore ketika mereka berdua duduk di ruang tamu. Siska tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Ibu hanya kurang nafsu makan belakangan ini." Maya mendekat. "Ada apa, Bu? Cerita saja." Siska terdiam sejenak. Ia ingin bilang. Ia ingin membuka rahasia yang selama ini ia pendam sendiri. Tapi ia takut. Takut tidak dipercaya. Takut dianggap gila. Takut dimarahi Darmawan. "Tidak apa-apa, Maya. Ibu cuma kangen Leo," jawab Siska akhirnya. Maya menghela napas. "Bu, Leo sudah dewasa. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Lagi pula, mungkin dia sedang malu. Mungkin dia belum punya pekerjaan tetap, jadi dia tidak berani pulang." Siska ingin berteriak bahwa Leo tidak mungkin malu. Leo adalah seorang arsitek digital. Leo adalah pendiri perusahaan bernilai ratusan miliar. Leo adalah anak yang lebih sukses dari siapapun di rumah ini. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum pahit. Sore itu juga, ketika Maya dan Andre pergi ke pusat perbelanjaan, dan Darmawan sedang tidak ada di rumah, bel pintu rumah keluarga Wijaya berbunyi. Siska berjalan ke pintu depan dengan perasaan was-was. Ini tidak biasa. Keluarga Wijaya jarang mendapat tamu tak diundang di sore hari. Ia membuka pintu. Di depan pintu berdiri seorang pria bule dengan tinggi hampir 180 cm. Rambut pirangnya agak kusut, matanya biru terang, dan ia mengenakan kaos oblong lusuh dengan tulisan Nusantara Odesi di bagian dada. Di tangannya, ia membawa sebuah tas ransel besar berwarna abu-abu. "Selamat sore," kata pria itu dalam bahasa Indonesia yang terdengar kaku. "Saya mencari Leonardo. Leonardo Wijaya." Siska terperanjat. Namanya Leo disebut oleh orang asing. Jantungnya berdegup kencang. "Leo, anak saya?" tanya Siska dengan suara bergetar. "Siapa Anda?" "Nama saya Jakub," kata pria itu. "Teman-teman panggil Jack. Saya dari Polandia. Saya teman Leonardo." Siska mempersilakan Jack masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Siska menyuguhkan segelas air dingin dan sepiring kue kering. Jack menerimanya dengan senyum ramah. "Anda bilang teman Leo?" kata Siska. "Bagaimana bisa? Leo tidak pernah bercerita punya teman dari luar negeri." Jack tersenyum lebar. "Ibu, Leonardo bukan pemuda biasa. Dia lulusan program khusus dari Massachusetts Institute of Technology. Dia arsitek. Dia desainer dunia virtual. Dia pemimpin tim kami." Siska terdiam. Jantungnya berdegup semakin kencang. Massachusetts Institute of Technology. Ia tahu nama universitas terkenal di Amerika itu. Tapi ia tidak pernah tahu bahwa Leo pernah belajar di sana. "Leo tidak kuliah," kata Siska pelan. "Dia drop out dari Institut Teknologi Bandung." Keluarganya malu. Jack tertawa. "Bukan drop out, Ibu. Dia keluar karena beasiswa penuh dari MIT Media Lab. Dia lebih memilih membangun perusahaannya sendiri daripada kuliah formal. Itu keputusan berani." Saya kagum. Siska menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai mengalir. Selama ini, keluarganya mengira Leo gagal. Padahal Leo memilih jalan yang lebih tinggi. Kemudian, "Di mana Leo sekarang?" tanya Siska dengan suara parau. Jack terdiam. Wajahnya berubah serius. "Itu sebabnya saya kesini, Ibu. Saya kehilangan kontak dengan Leonardo sejak 2 minggu lalu. Kami tim internasional. Kami punya rapat rutin setiap malam. Tapi 2 minggu ini, dia tidak pernah online. Server game kami butuh update versi 3.0. Tanpa dia, update itu tidak bisa rilis." Siska terdiam. Jadi selama ini Leo bekerja dengan orang-orang dari berbagai negara. Ia seorang pemimpin. "Ibu," lanjut Jack. "Saya ingin bertanya. Apakah Ibu tahu sesuatu tentang keberadaan Leonardo? Atau apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah ini sebelum dia pergi?" Siska menunduk. Tangannya gemetar. Air matanya menetes ke pangkuan. "Ada sesuatu?" bisik Siska. "Suami saya, ayah Leonardo. Dia membanting laptop Leonardo sampai hancur. Dia bilang Leo pemalas. Dia bilang Leo aib keluarga.
Leo pergi malam itu juga. Tidak pamit. Tidak bilang kemana. Jack terdiam panjang. Wajahnya berubah tegang. Matanya yang biru tampak berkaca-kaca. Astaga, bisik Jack. Dia tidak pernah cerita kalau situasinya separah ini. Selama 3 tahun kami bekerja bersama, dia selalu bilang keluarganya baik-baik saja. Dia bilang dia hanya butuh ruang sendiri untuk bekerja. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah tahu. Jack membuka tas ranselnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Di amplop itu, tertulis nama Leonardo Wijaya dalam huruf kapital. Ini, kata Jack. Ini royalti Ki 3 tahun 2024 untuk Leonardo. Jumlahnya 4,2 juta dolar Amerika. Saya sudah coba transfer, tapi rekeningnya tidak aktif. Saya pikir lebih aman membawa langsung. 4,2 juta dolar Amerika. Siska hampir pingsan mendengarnya. Angka itu jika dikonversi ke rupiah mencapai lebih dari 60 miliar. Mengapa Leo tidak pernah bilang? Tanya Siska dengan suara nyaris tak terdengar. Jack menatap Siska dengan mata yang teduh tapi tajam. Mungkin karena tidak ada yang mau mendengar, Ibu. Mungkin karena setiap kali dia buka mulut, dia selalu dihina. Mungkin karena dia lelah menjelaskan sesuatu pada orang-orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya padanya. Kata-kata Jack menusuk hati Siska seperti ribuan jarum. Setiap kata adalah kebenaran yang selama ini ia coba lupakan. Ibu, kata Jack lagi, saya tidak bermaksud ikut campur urusan keluarga. Tapi saya harus mengatakan sesuatu. Leonardo adalah orang terpintar yang pernah saya temui. Dia bukan hanya pemilik perusahaan. Dia arsitek. Dia merancang setiap sudut dunia dalam game kita. Dia mendesain setiap karakter, setiap pohon, setiap gunung, setiap laut. Dia bekerja 16 jam sehari tanpa libur. Dia tidur hanya 4 jam setiap malam. Dan dia melakukan semua itu dari kamar sempit di lantai 3 rumah ini. Jack berhenti sejenak. Ia menghela napas panjang. Dia bilang pada saya, kata Jack. Suatu malam, saat kami sedang maraton coding, dia bilang begini, Jack, ayahku bilang aku tidak akan jadi apa-apa. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa dia salah. Tapi bukan karena aku ingin balas dendam. Tapi karena aku ingin dia bangga, meskipun hanya 1 detik pun. Siska tidak tahan lagi. Ia menangis terseduh-seduh. Seluruh tubuhnya bergetar. Selama ini ia kira Leo pergi karena marah. Ternyata Leo pergi karena ia ingin membuktikan sesuatu. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk ayahnya. Jack memberikan segelas air pada Siska. Minum dulu, Ibu. Jangan pingsan. Kita harus mencari Leonardo. Siska meminum air itu seteguk demi seteguk. Napasnya mulai teratur. Kita harus lapor polisi, kata Siska. Kita harus cari Leo. Jack menggeleng. Belum, Ibu. Leonardo adalah orang yang sangat tertutup. Jika dia tidak ingin ditemukan, tidak ada yang bisa menemukannya. Dia punya banyak tempat persembunyian. Dia punya tim keamanan sendiri. Tapi saya punya satu ide. Ide apa? Tanya Siska. Jack mengeluarkan ponselnya. Ia membuka sebuah aplikasi dengan latar belakang peta dunia. Ini adalah aplikasi pelacak tim internal kami. Setiap anggota tim memiliki sinyal yang bisa dilacak dalam keadaan darurat. Sinyal Leonardo terakhir terdeteksi di kawasan Bumi Serpong Damai, atau yang biasa disebut BSD. Tapi kemudian dia mematikannya. BSD? Ulang Siska. Leo pernah bilang punya teman di sana. Teman kuliah dulu. Ibu kenal temannya? Tanya Jack. Siska menggeleng. Tidak kenal. Leo jarang bercerita tentang teman-temannya. Tapi saya bisa cari tahu. Dari mana? Tanya Jack. Siska menghela napas. Dari buku alamat lamanya. Ibu simpan semua buku alamat anak-anak ibu sejak mereka kecil. Mudah-mudahan masih ada. Siska bergegas ke kamarnya. Ia membuka lemari tua di sudut ruangan. Di antara tumpukan album foto dan dokumen lama, ia menemukan sebuah buku tulis kecil bersampul biru. Itu adalah buku alamat Leo dari masa sekolah menengah pertamanya. Ia membuka halaman demi halaman. Nama-nama teman sekolah tercatat dengan tulisan Leo yang rapi. Banyak nama, tapi satu nama menarik perhatiannya. Bagus Prasetyo. Alamatnya tertera di sebuah kompleks perumahan di BSD. Dan di samping nama itu, Leo menulis kata kunci. Selamanya. Jack melihat catatan itu. Selamanya. Itu kode, Ibu. Leonardo suka menggunakan kode. Mungkin itu adalah tempat persembunyiannya. Siska berdiri.
Ia mengambil dompet dan kunci mobilnya. "Ayo," kata Siska tegas. "Kita pergi ke BSD sekarang." Jack terkejut. "Sekarang, Ibu? Hari sudah sore?" "Justru sekarang," kata Siska. "Sebentar lagi malam. Leo paling aktif di malam hari. Kita punya peluang lebih besar menemukannya setelah matahari terbenam." Jack tersenyum kagum. Ibu ternyata hebat juga membaca anak sendiri. Siska tersenyum tipis tapi matanya tetap sembab. "Ibu tidak hebat. Ibu hanya mulai belajar menjadi ibu yang sebenarnya. Telat memang, tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali." Mereka berdua melangkah keluar rumah. Siska membanting pintu mobilnya keras-keras. Mesin mobil menyala dengan suara gemuruh. Sebelum mobil bergerak, ponsel Siska berdering. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tidak dikenal. "Ibu, jangan cari saya. Saya baik-baik saja. Saya akan pulang ketika pekerjaan saya selesai. Maafkan saya, Leo." Siska memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan itu singkat. Tapi itu adalah pesan pertama dari Leo sejak ia pergi. Jack menoleh. "Siapa, Ibu?" Siska tidak menjawab. Ia membalas pesan itu dengan jari yang tidak berhenti gemetar. "Leo, Ibu sayang kamu. Ibu minta maaf. Ibu akan menunggumu. Berapapun lama waktu yang kamu butuhkan." Pesan itu terkirim. Tanda centang 2. Terbaca. Leo membaca pesan ibunya. Air mata Siska jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan air mata penyesalan. Ini adalah air mata harapan. Harapan bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mobil melaju meninggalkan rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Menuju BSD. Menuju jawaban. Atau mungkin menuju lebih banyak pertanyaan. Tapi apapun yang terjadi, Siska tidak akan berhenti. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menjadi ibu yang sesungguhnya. Perjalanan ke BSD dibatalkan. Siska memutar balik mobilnya di tengah jalan setelah menerima pesan singkat dari Leo yang berbunyi, "Ibu, jangan datang. Aku tidak di sana lagi. Aku pindah. Aku akan hubungi ibu kalau waktunya sudah tepat. Tolong jangan bilang ayah. Tolong jangan bilang siapapun." Siska menepikan mobil di bahu jalan tol. Tangannya gemetar hebat saat membaca pesan itu berulang kali. Jack yang duduk di sampingnya hanya bisa diam, memberi ruang bagi Siska untuk memproses semua yang terjadi. "Dia memintaku diam," bisik Siska. "Dia belum siap bertemu." Jack mengangguk pelan. "Kita harus hormati itu, Ibu. Leonardo bukan tipe orang yang membuat keputusan tanpa alasan. Jika dia bilang belum waktunya, maka memang belum waktunya." Siska menghela napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang tersisa. "Baiklah," kata Siska akhirnya. "Kita pulang. Tapi saya tidak akan diam. Saya akan mencari tahu semuanya dengan caraku sendiri." Mobil itu berbalik arah dan kembali menuju rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Sepanjang perjalanan, Siska tidak bicara sepatah kata pun. Pikirannya penuh dengan rencana. Ia sudah terlalu lama menjadi ibu yang pasif. Kali ini, ia akan menjadi ibu yang aktif. Ibu yang bergerak. Ibu yang tidak takut lagi. Jack diantar pulang ke hotel terdekat setelah berjanji akan terus berkomunikasi dengan Siska. Sebelum turun dari mobil, Jack menatap Siska dengan mata teduh. "Ibu," kata Jack. "Leonardo beruntung memiliki ibu seperti ibu. Mungkin ibu merasa terlambat. Tapi percayalah, tidak ada kata terlambat untuk seorang anak mendapatkan cinta ibunya." Siska tersenyum pahit. "Terima kasih, Jack. Saya harap Leo berpikir seperti itu." Malam itu, setelah Darmawan, Maya, dan Andre tidur, Siska kembali naik ke lantai 3. Kamar gudang Leo terasa semakin sunyi. Debu semakin menebal. Bau kopi basi mulai hilang, digantikan oleh bau pengap ruangan yang lama tidak dihuni. Siska duduk di kursi kayu yang goyang itu. Matanya menatap 3 monitor yang masih menyala. Ia belum pernah benar-benar menjelajahi isi monitor itu. Selama ini ia hanya melihat sekilas. Kali ini, ia akan melihat semuanya. Dengan napas tertahan, Siska menggerakkan tetikus di meja Leo. Kursor bergerak di layar. Ia tidak tahu harus mengeklik apa. Tapi ia ingat kata Jack tentang aplikasi pelacak tim internal. Mungkin ada sesuatu yang bisa ia temukan. Ia membuka folder demi folder. File-file dengan nama asing bertebaran. Source code. Desain karakter, peta dunia, dan di salah satu folder bernama personal,
ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Folder itu berisi video-video pendek. Bukan video game. Bukan video promosi. Tapi video rekaman. Rekaman CCTV. Siska mengklik video pertama. Layar menampilkan gambar kamar tidur utama di lantai 2. Kamar tidurnya sendiri. Kamar tempat ia tidur setiap malam di samping Darmawan. Tangannya gemetar. Mengapa Leo memiliki rekaman CCTV kamar tidurnya? Batin Siska. Ia melanjutkan menonton. Video itu menunjukkan waktu sekitar jam 2 malam. Siska sedang tidur. Darmawan juga tidur. Tidak ada yang istimewa. Lalu Siska memajukan video ke beberapa menit berikutnya. Masih sama. Tidak ada yang terjadi. Ia membuka video kedua. Kali ini rekaman dari ruang makan. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Video memperlihatkan dirinya, Maya, Andre, dan Darmawan sedang sarapan. Leo tidak ada di situ. Siska menyadari sesuatu. CCTV ini bukan dipasang oleh Leo untuk memata-matai. CCTV ini dipasang oleh Leo untuk merekam sesuatu yang lain. Ia membuka video ketiga, keempat, kelima. Semua video adalah rekaman sehari-hari di rumah itu. Sarapan, makan malam, pertengkaran, hinaan. Semua terekam dengan jelas. Dan kemudian Siska menemukan video yang paling panjang. Durasi hampir 3 jam. Tanggalnya sama dengan malam Leo pergi. Malam ketika Darmawan membanting laptop Leo hingga hancur. Dengan napas yang memburu, Siska mengeklik video itu. Rekaman dimulai dari kamar Leo sendiri. CCTV di kamar itu merekam dari sudut atas dekat pintu. Gambarnya cukup jelas. Terlihat Leo sedang duduk di depan laptopnya. Wajahnya tampak lelah tapi fokus. Tangannya menari-nari di atas keyboard. Keringat membasahi keningnya meskipun kipas angin berputar kencang. Kemudian pintu kamar terbuka. Darmawan masuk dengan wajah merah padam karena amarah. Siska mendekatkan wajahnya ke layar. Jantungnya berdegup sangat cepat hingga ia bisa mendengar denyutnya di telinga. Darmawan mendekati Leo. Mulut keduanya bergerak bicara. Tidak ada suara. Rekaman itu bisu. Tapi Siska tidak butuh suara. Ia bisa membaca gerak bibir. Ia bisa membaca bahasa tubuh. Darmawan menunjuk-nunjuk layar laptop Leo. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Leo mencoba menjelaskan sesuatu, tangannya menunjuk ke monitor. Tapi Darmawan tidak mau mendengar. Pria tua itu semakin marah. Dan kemudian, momen yang Siska takutkan. Darmawan meraih laptop Leo, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan membantingnya ke lantai dengan sekuat tenaga. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras. Ia menyaksikan Leo yang berlutut di lantai, mengumpulkan potongan-potongan laptop yang berserakan. Ia menyaksikan Leo yang panik, yang tangannya gemetar, yang matanya berkaca-kaca. Ia menyaksikan Darmawan yang berbalik dan pergi tanpa menoleh. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa kasihan. Dan ia menyaksikan Leo yang duduk terdiam di lantai selama hampir 30 menit. Tidak bergerak. Tidak menangis. Hanya duduk. Matanya kosong menatap kehampaan. Siska tidak bisa menahan isaknya lagi. Ia menangis keras. Tangis yang selama 30 tahun ia pendam. Tangis seorang ibu yang menyaksikan anaknya dihancurkan di depan matanya. Bukan oleh orang asing. Tapi oleh ayahnya sendiri. Suaminya sendiri. Dan ia tidak melakukan apa-apa. Ia tidak ada di sana. Ia ada di lantai 2, tidur nyenyak. Ketika anaknya dihancurkan di lantai 3. Setelah 30 menit, Leo berdiri. Ia berjalan ke lemari, mengeluarkan ransel hitam, dan mulai memasukkan barang-barang. Dengan hati-hati, ia memasukkan SSD kecil ke dalam saku paling aman di dalam ransel. Kemudian ia mengambil jaket tebal dari gantungan di belakang pintu. Leo berjalan ke arah kamera. Wajahnya membesar di layar. Matanya yang sayu menatap tepat ke arah lensa. Dan untuk pertama kalinya, Siska melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya di mata anak bungsunya. Bukan kesedihan, bukan kemarahan, bukan keputusasaan, tapi tekad. Tekad yang kuat, tekad yang keras, tekad yang berkata, aku akan kembali. Dan ketika aku kembali, semuanya akan berbeda. Leo mengepalkan tangan kanannya ke arah kamera. Bukan isyarat marah, tapi isyarat semangat. Seperti seorang pejuang yang memberi hormat pada bendera sebelum pergi ke medan laga. Kemudian ia berbalik, membuka pintu, dan melangkah keluar. Tidak menoleh,
tidak melihat ke belakang. Tidak sekalipun. Rekaman berlanjut selama beberapa menit, menunjukkan kamar yang kosong. Hanya monitor yang masih menyala dan kursi kayu yang masih bergoyang. Siska mematikan video itu. Ia tidak sanggup menonton lebih lama lagi. Ia sudah melihat cukup. Lebih dari cukup. Dengan tubuh yang lemas, Siska bersandar di kursi. Matanya memandang langit-langit kamar gudang yang mulai mengelupas catnya. Di langit-langit itu, ia melihat bayangan Leo kecil yang dulu suka digendong. Leo kecil yang selalu memeluknya erat ketika takut. Leo kecil yang selalu bilang, "Ibu, aku sayang ibu." "Apa yang terjadi pada kita, Leo?" bisik Siska. "Di mana letak kesalahan ibu?" Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang berdesir di balik jendela kamar. Siska mematikan semua monitor. Ia membersihkan bekas air matanya dari meja. Ia merapikan kursi kayu itu. Dan dengan langkah berat, ia meninggalkan kamar gudang untuk terakhir kalinya malam itu. Sebelum menutup pintu, ia menoleh ke belakang sekali lagi. Kamar itu gelap. Hanya cahaya lampu koridor yang masuk lewat celah pintu. Tapi Siska bisa merasakan kehadiran Leo di sana. Bukan kehadiran fisik, tapi kehadiran kenangan. Kehadiran perjuangan. Kehadiran mimpi. "Ibu tidak akan gagal lagi," bisik Siska. Ibu berjanji. Pintu ditutup perlahan. Tidak dibanting seperti yang biasa dilakukan Darmawan. Tapi ditutup dengan lembut, penuh hormat. Seperti menutup pintu sebuah tempat suci. Di kamar tidurnya, Siska tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Darmawan yang mendengkur tanpa beban. Ia menatap wajah suaminya yang mulai keriput. Laki-laki yang selama 30 tahun ia takuti. Laki-laki yang selama 30 tahun ia patuhi. Laki-laki yang menghancurkan mimpi anak kandungnya sendiri. Besok, pikir Siska, besok saya akan bicara pada Darmawan. Saya akan bilang semuanya. Saya tidak peduli jika dia marah. Saya tidak peduli jika rumah tangga ini hancur. Saya sudah terlalu lama diam. Terlalu lama menjadi pengecut. Siska memejamkan matanya. Air mata masih mengalir di pelupuk matanya. Tapi kali ini, air mata itu tidak terasa pahit. Air mata itu terasa seperti pembersih. Seperti hujan yang membersihkan debu-debu lama yang menumpuk. Ia ingat pesan Leo. "Ibu, jangan cari saya. Saya akan pulang ketika pekerjaan saya selesai." Siska tersenyum tipis dalam gelap. "Baik, Leo. Ibu akan menunggu. Ibu akan menunggu selama apapun yang kamu butuhkan. Tapi ketika kamu pulang, ibu tidak akan diam lagi. Ibu akan memelukmu. Ibu akan bilang bahwa ibu bangga. Bahwa ibu selalu bangga. Bahwa ibu hanya terlalu bodoh untuk menyadarinya." Dari kejauhan, suara adzan subuh mulai terdengar. Siska membuka matanya. Langit mulai terang di ufuk timur. Hari baru dimulai. Dan Siska Wijaya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa siap untuk berperang. Bukan melawan musuh di luar sana, tapi melawan ketakutannya sendiri. Melawan kesalahannya sendiri. Melawan semua yang selama ini membelenggunya. Untuk Leo. Untuk anak bungsunya. Untuk cinta yang selama ini ia kubur terlalu dalam. 2 bulan telah berlalu sejak Leo meninggalkan rumah. Rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan itu terasa semakin dingin tanpa kehadiran anak bungsu yang biasa menjadi sasaran amarah. Darmawan tidak berubah. Ia masih sama keras kepala, sama panas barannya, dan sama tidak pedulinya pada Leo. Baginya, kepergian Leo adalah sebuah kelegaan. Satu beban yang lepas dari pundaknya. Maya dan Andre juga tidak berubah. Mereka masih sibuk dengan karir masing-masing. Maya semakin sibuk dengan praktik dokter spesialisnya. Andre semakin sibuk dengan proyek-proyek di kementerian. Leo tidak pernah disebut dalam percakapan mereka. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Tapi Siska berubah. Berubah total. Ia tidak lagi menjadi istri yang penurut. Tidak lagi menjadi ibu yang diam. Secara perlahan tapi pasti, ia mulai mengambil sikap. Suatu pagi, ketika Darmawan kembali membanding-bandingkan Leo dengan anak orang lain di meja makan, Siska berbicara. "Bang," kata Siska pelan tapi tegas. "Berhenti." Darmawan terkejut. Tidak biasanya istrinya memotong pembicaraannya. "Apa maksudmu berhenti?" "Berhenti membanding-bandingkan Leo dengan orang lain. Berhenti menghinanya. Dia anak kita, Bang. Anak kita." Darmawan meletakkan sendoknya dengan keras. "Kamu sekarang membela dia. Setelah dia pergi tanpa pamit. Setelah dia mempermalukan keluarga ini. Dia tidak mempermalukan siapapun, Bang.
Kita yang mempermalukan diri kita sendiri dengan cara kita memperlakukannya, jawab Siska. Maya dan Andre terdiam. Mereka belum pernah melihat ibunya bersikap seperti ini sebelumnya. Ini adalah Siska yang baru. Siska yang tidak takut. Darmawan tidak mau berdebat. Ia bangkit dari kursinya dan pergi tanpa menyelesaikan sarapannya. Siska tidak mengejar. Ia tidak akan mengejar lagi. Cukup sudah. Pagi itu juga, ketika Siska sedang membersihkan meja makan, seorang kurir datang mengantarkan sebuah amplop besar berwarna krem. Amplop itu dialamatkan kepada Darmawan Wijaya. Pengirimnya tercantum sebagai panitia Indonesia Digital Economy Summit. Siska biasanya akan meletakkan amplop itu di meja kerja Darmawan tanpa membukanya. Tapi hari ini berbeda. Ada firasat aneh yang mendorongnya untuk membuka amplop itu. Ia membuka amplop dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah undangan berwarna emas dengan tulisan timbul yang mewah. Undangan untuk Gala Dinner Indonesia Digital Economy Summit. Acara bergengsi yang dihadiri oleh para pemimpin industri digital dari seluruh Asia Tenggara. Siska membaca undangan itu sekilas. Tertulis nama Darmawan Wijaya sebagai tamu kehormatan. Ia mengerutkan kening. Suaminya tidak pernah terlibat dalam industri digital. Bisnis tekstilnya yang merosot pun tidak ada hubungannya dengan teknologi. Mengapa ia mendapat undangan istimewa seperti ini? Siska membalik undangan itu ke halaman belakang. Di sana, tercetak dengan huruf kecil namun jelas. Catatan untuk panitia. Bapak Darmawan Wijaya diundang sebagai pendamping dari Bapak Leonardo Wijaya, Alarik, founder dan CEO Bahtera Studio, penerima penghargaan Inspiring Young Founder of the Year. Dunia seakan berhenti berputar untuk Siska. Matanya tidak salah membaca. Leonardo Wijaya, Alarik, founder dan CEO Bahtera Studio, penerima penghargaan Inspiring Young Founder of the Year. Tangannya gemetar hebat. Undangan itu hampir jatuh ke lantai. Ia menahan napas, membacanya berulang kali untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Leo akan menerima penghargaan di depan publik. Untuk pertama kalinya, identitas Alarik akan terungkap. Dan ayahnya diundang sebagai pendamping. Siska duduk lemas di kursi ruang tamu. Pikirannya berputar kencang. Leo tidak pernah bilang. Leo tidak pernah memberitahu siapapun bahwa ia akan muncul di depan publik. Apakah ini saat yang ditunggu? Apakah ini waktu yang tepat yang Leo maksud dalam pesannya dulu? Ia meraih ponselnya dan mengetik pesan untuk Leo. Ibu tahu tentang acara Indonesia Digital Economy Summit. Ibu tahu kamu akan menerima penghargaan. Ibu bangga. Ibu tidak akan bilang ayah sebelum kamu mengizinkan. Tapi tolong, beritahu ibu. Apakah ini saatnya? Pesan itu terkirim. Siska menunggu. 1 menit. 2 menit. 5 menit. 10 menit. Tidak ada balasan. Siska tidak menyerah. Ia menelepon nomor Leo. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Tidak ada yang mengangkat. Ia kemudian menelepon Jack. Jack mengangkat setelah 2 kali dering. Halo, Ibu? Suara Jack terdengar bersemangat. Jack, kata Siska dengan suara tergesa. Kamu tahu tentang acara Indonesia Digital Economy Summit? Jack terdiam sejenak. Ibu tahu tentang itu. Siska menghela napas. Apakah Leo benar-benar akan muncul di acara itu? Jack menjawab dengan hati-hati. Ibu, Leonardo sudah memutuskan bahwa inilah waktunya. Dia sudah bersembunyi terlalu lama. Dia sudah diam terlalu lama. Acara ini adalah panggung yang sempurna untuk dia memperkenalkan dirinya ke dunia. Tapi dia bilang, dia ingin keluarganya hadir. Terutama ayahnya. Siska menutup matanya. Air mata mengalir di pipinya. Dia ingin ayahnya hadir. Setelah semua hinaan yang dia terima, Leo masih ingin ayahnya hadir di momen terpenting dalam hidupnya. Dia anak yang baik, bisik Siska. Dia anak yang sangat baik. Jack menimpali. Ibu, tolong jangan beritahu Bapak Darmawan sebelumnya. Leonardo ingin ini menjadi kejutan. Dia ingin Bapak Darmawan melihat sendiri siapa sebenarnya anak yang selama ini dia hina. Bukan karena dendam, tapi karena dia ingin ayahnya bangga. Hanya sekali saja. Siska mengangguk meskipun Jack tidak bisa melihatnya. Baik, Jack. Ibu tidak akan bilang. Ibu akan pastikan Bapak Darmawan hadir di acara itu. Bagaimanapun caranya. Mereka mengakhiri percakapan. Siska memegang undangan emas itu erat-erat. Ia membaca kembali nama Leo. Leonardo Wijaya. Alarik. Founder dan CEO Bahtera Studio. Anakku, bisik Siska.
Kamu berhasil. Kamu benar-benar berhasil. Sore harinya, Darmawan pulang dengan wajah lelah. Bisnis tekstilnya semakin terpuruk. Ia hampir kehilangan segalanya. Siska menyambutnya di ruang tamu dengan undangan di tangan. "Bang, ada undangan untuk Bapak," kata Siska datar. Darmawan mengambil undangan itu tanpa antusiasme. Ia membaca pelan-pelan. Indonesia Digital Economy Summit, bacanya setengah hati. "Ini acara apa? Tidak ada hubungannya dengan bisnisku." Siska menjawab dengan hati-hati. "Ini acara bergengsi, Bang. Dihadiri oleh para pejabat dan pengusaha sukses. Mungkin Bapak bisa dapat relasi baru. Siapa tahu membantu bisnis Bapak." Darmawan menghela napas. "Ini undangan untuk tamu kehormatan sponsor. Aku tidak pernah sponsor acara apapun." "Tidak masalah, Bang," kata Siska cepat. "Anggap saja sebagai kesempatan. Bapak butuh hiburan. Biar kita berdua saja yang pergi. Anak-anak tidak usah ikut." Darmawan berpikir sejenak. Ia memang butuh hiburan. Tekanan bisnis membuatnya hampir stres. Sebuah acara mewah mungkin bisa sedikit menyegarkan pikirannya. "Baiklah," kata Darmawan akhirnya. "Kita pergi. Tapi jangan harap aku bisa dapat relasi di sana. Orang-orang di acara itu tidak akan tertarik pada pengusaha tekstil bangkrut seperti aku." Siska tersenyum tipis. "Tidak ada yang tahu, Bang. Mungkin di acara itu, Bapak akan menemukan sesuatu yang tidak Bapak duga." Darmawan tidak memperhatikan senyum aneh istrinya. Ia terlalu lelah untuk curiga. Malam itu, Siska tidak bisa tidur. Ia berdiri di balkon kamarnya, memandang langit malam yang bertabur bintang. Di tangannya, ia memegang ponsel. Pesan dari Leo akhirnya masuk. "Ibu, terima kasih. Ibu tidak tahu seberapa besar arti dukungan Ibu bagiku. Sampai bertemu di acara itu. Jangan menangis dulu. Nanti Ibu menangis lagi di acara itu. Aku sayang Ibu, Leo." Siska tersenyum sambil menangis. Anaknya masih menyayanginya. Setelah semua yang terjadi, setelah semua penghinaan yang ia biarkan, Leo masih bilang, "Aku sayang Ibu." Ia membalas pesan itu dengan jari yang bergetar. "Leo, Ibu juga sayang kamu. Ibu tidak akan berhenti bangga pada kamu. Sampai jumpa di acara itu. Ibu akan duduk di barisan depan. Ibu ingin melihat anak Ibu bersinar." Pesan terkirim. Tanda centang 2. Terbaca. Leo tidak membalas lagi. Tapi itu tidak masalah. Siska sudah cukup bahagia. Ia memejamkan mata. Membayangkan hari H acara itu. Membayangkan Darmawan yang akan duduk di sampingnya. Membayangkan Leo yang akan naik ke panggung. Membayangkan ekspresi suaminya ketika menyadari bahwa anak yang selama ini ia hina bukanlah seorang pemalas. Bukan seorang aib keluarga. Bukan seorang beban. Tapi seorang pemenang. Seorang arsitek digital. Seorang pendiri perusahaan bernilai ratusan miliar. Seorang anak yang tetap mencintai ayahnya meskipun ayahnya tidak pernah memberinya cinta. Siska menekan tombol panggilan untuk Jack. Jack mengangkat setelah 2 dering. "Jack," kata Siska, "tolong sampaikan pada Leo. Ibu bangga padanya. Ibu tidak sabar melihat di acara itu. Ibu akan duduk di barisan depan. Ibu akan tepuk tangan paling keras." Jack tertawa kecil. "Saya sampaikan, Ibu. Leonardo akan senang mendengarnya." Siska mengakhiri panggilan. Ia memandang langit malam sekali lagi. Bintang-bintang bertaburan seperti pasir di pantai. Dan di antara jutaan bintang itu, ada satu bintang yang bersinar paling terang malam ini. Itu bintang Leo. Bintang Leonardo. Bintang yang selama ini redup karena tertutup awan gelap penghinaan. Dan sebentar lagi, bintang itu akan meledak menjadi supernova yang menyilaukan. Menerangi seluruh ruangan, seluruh keluarga, seluruh dunia. Hari yang dinanti tiba. Jakarta Convention Center terlihat megah dengan balutan lampu gemerlap dan dekorasi bernuansa biru keemasan. Mobil mewah berjejer rapi di area parkir VIP. Para tamu undangan mulai berdatangan sejak pukul 6 sore. Laki-laki dengan setelan jas rapi. Perempuan dengan gaun panjang berkilauan. Udara malam itu terasa hangat oleh hiruk-pikuk orang-orang penting dari berbagai sektor industri digital Asia Tenggara. Darmawan Wijaya mengenakan setelan jas berwarna abu-abu tua yang sudah lama tidak ia pakai. Jas itu sedikit longgar di bagian perut karena berat badannya turun drastis akibat stres bisnis tekstilnya yang semakin terpuruk. Wajahnya tampak kusam, kulit di bawah matanya menghitam karena kurang tidur.
Ia tidak pernah benar-benar tidur nyenyak sejak bisnisnya mulai runtuh. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ada sedikit gairah di matanya. Gairah yang lahir dari rasa ingin tahu. Siska berdiri di sampingnya dengan gaun panjang berwarna biru tua. Rambutnya ditata rapi ke belakang, wajahnya dipoles tipis dengan riasan. Ia tampak cantik meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Tapi di balik kecantikan itu, ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Tangannya menggenggam erat tas kecil berwarna perak. Jantungnya berdebar tidak karuan. Mereka berdua melewati pintu masuk utama. Seorang petugas panitia dengan ramah memeriksa undangan mereka. "Selamat malam, Bapak dan Ibu," kata petugas itu. "Silakan menuju ke ruang utama. Meja Bapak dan Ibu sudah disiapkan di sektor VIP, barisan kedua dari depan." Darmawan mengerutkan kening. VIP, barisan kedua dari depan. Ia sama sekali tidak menyangka mendapat tempat sebaik itu. Ia bahkan tidak tahu siapa yang mengundangnya. Siska tersenyum pada petugas itu lalu menarik tangan suaminya masuk ke dalam ruangan. Ruangan utama Jakarta Convention Center telah disulap menjadi tempat yang luar biasa megah. Panggung besar berbentuk setengah lingkaran dengan latar layar raksasa yang menampilkan animasi dunia digital. Lampu sorot bergerak perlahan mengikuti irama musik instrumental yang dimainkan oleh orkestra kecil di sudut ruangan. Meja-meja bundar dilapisi taplak putih bersih dengan hiasan bunga segar di tengahnya. Piring-piring kristal dan gelas-gelas kaca berkilauan di bawah cahaya lampu gantung. Para tamu mulai duduk di kursi masing-masing. Darmawan dan Siska menemukan meja mereka. Benar saja, meja itu berada di barisan kedua dari panggung. Sangat dekat, sangat eksklusif. Duduk di meja yang sama dengan mereka adalah beberapa orang penting. Ada seorang direktur perusahaan telekomunikasi raksasa. Ada seorang pejabat dari Kementerian Pariwisata. Dan ada seorang wanita parubaya yang tidak lain adalah istri dari Menteri Komunikasi dan Digital. Darmawan semakin bingung. Ia tidak mungkin mendapat tempat seperti ini dengan statusnya sebagai pengusaha tekstil yang nyaris bangkrut. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak ia mengerti. Ia menoleh ke samping. Siska sedang duduk dengan tenang. Wajahnya tampak tegang tetapi berusaha tersenyum. "SIS," kata Darmawan berbisik. "Kamu yakin undangan ini untuk aku?" Siska mengangguk. "Yakin, Bang. Panitia sudah mengirimkannya langsung ke rumah. Tapi tidak mungkin. Orang-orang di sini semuanya orang penting." "Aku ini siapa?" Siska menatap mata suaminya. Matanya teduh tapi tajam. "Bang, percayalah. Bapak pantas berada di sini. Malam ini, semuanya akan menjadi jelas." Darmawan tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menghela napas dan menyerah. Acara dimulai tepat pukul 8 malam. Seorang pembawa acara yang terkenal di seluruh Indonesia naik ke panggung dengan gaun merah menyala. Senyumnya lebar, suaranya lantang. "Selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian," sapanya. "Selamat datang di Indonesia Digital Economy Summit tahun 2024. Malam ini, kita akan merayakan prestasi para pelopor digital yang telah membawa nama Indonesia ke kancah internasional." Para tamu bertepuk tangan meriah. Siska bertepuk tangan pula, tetapi matanya terus-menerus menatap layar raksasa. Ia menunggu nama yang selama ini ia sembunyikan. Acara berlangsung dengan serangkaian sambutan dari para pejabat. Menteri Komunikasi dan Digital naik ke panggung. Ia berbicara tentang pentingnya ekonomi digital bagi masa depan Indonesia. Ia menyebutkan beberapa perusahaan digital lokal yang sukses di kancah global. Dan satu nama disebut berulang kali dengan penuh kebanggaan. Bahtera Studio, Nusantara Odyssey, Alarik. Darmawan mendengar nama-nama itu dengan setengah telinga. Ia tidak terlalu tertarik pada dunia digital. Dunianya adalah tekstil, pabrik, dan tenaga kerja. Bukan kode program dan game online. Tapi Siska mendengar dengan seksama. Setiap kali nama Bahtera Studio disebut, hatinya bergetar. Setiap kali nama Alarik disebut, matanya berkaca-kaca. Puncak acara tiba. Pembawa acara berdiri di tengah panggung dengan membawa sebuah amplop besar berwarna emas. "Hadirin sekalian," kata pembawa acara dengan suara bergetar penuh semangat. "Tibalah saat yang paling kita tunggu-tunggu. Penghargaan Inspiring Young Founder of the Year akan segera kita berikan. Penghargaan ini diberikan kepada seorang anak muda Indonesia yang telah membangun perusahaan digital dengan valuasi lebih dari 400 juta dolar Amerika. Seorang arsitek yang drop out dari perguruan tinggi negeri ternama.
Seorang jenius yang memilih bekerja dari kamar sempit daripada kantor mewah. Seorang pribadi misterius yang selama ini hanya dikenal dengan nama samaran Alaric. Ruangan itu bergemuruh. Para tamu bertepuk tangan dan bersorak. Siska memejamkan matanya. Tangannya meremas ujung gaunnya erat-erat. Malam ini, untuk pertama kalinya, Alaric akan muncul di depan publik, lanjut pembawa acara. Beliau akhirnya bersedia memperkenalkan diri. Beliau bersedia menunjukkan wajah aslinya. Beliau bersedia berdiri di sini, di panggung ini, sebagai bukti bahwa anak muda Indonesia bisa bersaing di kancah global. Darmawan tidak begitu memperhatikan. Ia justru sibuk membayangkan utang-utang pabriknya yang menumpuk. Pikirannya jauh melayang. Tidak ada hubungannya dengan acara ini. Dan kini, mari kita sambut pemenang inspiring yang Founder of the Year, kata pembawa acara dengan suara meninggi. Mari kita sambut Alaric. Layar raksasa di belakang panggung berubah menjadi hitam, lalu perlahan-lahan sebuah nama muncul dengan huruf emas yang berkilauan. Leonardo Wijaya. Siska menahan napas. Ia tidak bernapas. Ia tidak berkedip. Matanya terpaku pada layar. Darmawan tidak melihat ke panggung. Ia sedang mengutak-atik ponselnya, memeriksa pesan dari koleganya tentang harga bahan baku tekstil yang naik lagi. Dari balik panggung, sesosok pria muda melangkah keluar. Pria itu mengenakan setelan jas berwarna putih bersih dengan dasi hitam. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya tampak segar dan percaya diri. Senyum kecil mengembang di bibirnya. Pria itu adalah Leonardo Wijaya. Siska meletakkan tangannya di dada. Jantungnya terasa berhenti. Inilah dia, anaknya. Anak bungsunya yang selama ini ia biarkan tidur di kamar gudang. Anak bungsunya yang ia biarkan dihina setiap pagi. Anak bungsunya yang ia biarkan pergi di tengah hujan tanpa berpamitan. Inilah dia, berdiri di panggung terbesar di negeri ini. Menjadi pusat perhatian ribuan orang penting. Darmawan masih tidak melihat. Ia masih sibuk dengan ponselnya. Siska menarik siku suaminya. Bang, bisik Siska dengan suara bergetar. Lihat. Darmawan mendongak dengan malas. Matanya tertuju pada panggung. Ia melihat seorang pria muda dengan jas putih. Wajah pria itu familiar. Sangat familiar. Darmawan mengerutkan kening. Ia meletakkan ponselnya. Ia mendekatkan wajahnya. Ia tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Leo, bisik Darmawan. Suara nyaris tak terdengar. Leo berdiri di tengah panggung. Lampu sorot menyorotinya dari segala arah. Ribuan pasang mata tertuju padanya. Ia tidak tampak gugup. Ia tampak seperti berada di tempat yang memang seharusnya ia tempati. Pembawa acara mendekati Leo dengan mikrofon di tangan. Alaric, kata pembawa acara. Atau boleh saya panggil Leonardo? Bagaimana perasaan Bapak malam ini? Leo mengambil mikrofon itu dengan tangan kanannya. Ia menarik napas panjang. Matanya menjelajahi ruangan. Mencari. Dan kemudian matanya menemukan. Di barisan kedua dari depan. Di meja VIP. Ayahnya. Ibunya. Darmawan membeku. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Mulutnya terbuka sedikit. Wajahnya pucat seperti kertas. Siska sudah menangis. Air matanya mengalir deras. Ia tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Biarlah semua orang melihat. Biarlah semua orang tahu bahwa ia menangis karena bangga. Karena bahagia. Karena penyesalan. Karena semua bercampur menjadi satu. Leo tersenyum ke arah ibunya. Senyum yang hangat. Senyum yang memaafkan. Senyum yang berkata, "Ibu, aku tidak marah. Aku tidak pernah marah." Kemudian Leo memandang ke arah ayahnya. Darmawan masih membeku. Tidak tersenyum. Tidak bergerak. Hanya menatap dengan mata yang penuh dengan ketidakpercayaan. Leo menghela napas. Ia mengangkat mikrofon ke bibirnya. "Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," kata Leo. Suaranya tenang. Tidak bergetar sama sekali. "Perkenalkan, nama saya Leonardo Wijaya. Tapi dunia digital lebih mengenal saya sebagai Alaric. Saya adalah pendiri dan CEO Bahtera Studio. Saya adalah arsitek di balik game Nusantara Odyssey." Ruangan itu meledak dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Leo menunggu sampai suara itu sedikit reda. "Ada satu hal yang ingin saya bagikan malam ini," lanjut Leo. "Sesuatu yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun sebelumnya. Tentang perjalanan saya. Tentang kegagalan saya. Tentang hinaan yang saya terima. Dan tentang bagaimana semua itu menjadi batu bata untuk kesuksesan saya.
Darmawan menunduk. Tangannya gemetar di pangkuannya. Ia tidak berani menatap panggung. Tapi ia juga tidak bisa mengalihkan pandangannya. Leo melanjutkan. 5 tahun lalu, saya drop out dari kuliah arsitektur di Institut Teknologi Bandung. Keluarga saya mengira saya gagal. Ayah saya bilang saya pemalas. Kakak saya bilang saya aib. Ibu saya diam. Tidak membela. Tidak berkata apa-apa. Siska terisak. Beberapa tamu di meja yang sama menoleh padanya dengan tatapan iba. Tapi saya tidak marah, kata Leo. Bukan karena saya baik. Tapi karena saya paham. Ayah saya tumbuh di generasi yang berbeda. Baginya, kesuksesan adalah gelar, jabatan, dan menjadi pegawai negeri sipil. Sementara saya memilih jalan yang berbeda. Jalan yang tidak ia mengerti. Darmawan menggigit bibirnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pria tua itu tidak pernah menangis di depan umum. Tapi malam ini, ia merasa dinding ketegarannya mulai runtuh. Saya membangun Nusantara Odyssey dari kamar kos di lantai 3 rumah saya, kata Leo. Kamar bekas gudang. Panas. Sempit. Tidak ada pendingin ruangan. 3 monitor, 1 laptop butut, dan mimpi besar. Itu semua yang saya punya. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Kali lebih keras. Lebih meriah. Saya bekerja 16 jam sehari, lanjut Leo. Saya tidur hanya 4 jam setiap malam. Saya mengatur tim di 3 negara berbeda. Saya menulis kode program. Saya mendesain karakter. Saya membangun dunia digital dari nol. Leo berhenti sejenak. Ia menghela napas. Dan suatu malam, kata Leo dengan suara yang mulai bergetar sedikit. Ayah saya masuk ke kamar saya. Ia membanting laptop saya sampai hancur. Ia bilang saya tidak akan jadi apa-apa. Ruangan itu hening. Tidak ada yang bersuara. 1000 orang diam 1000 orang. Hanya suara isak tangis Siska yang terdengar samar. Darmawan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pundaknya bergetar. Saya pergi malam itu juga, kata Leo. Saya pergi di tengah hujan. Tidak pamit. Tidak bilang kemana. Karena saya tahu, jika saya tinggal, saya akan hancur. Bukan karena hinaan ayah saya. Tapi karena saya mulai percaya pada hinaan itu. Leo menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak menangis. Tapi lihatlah saya sekarang, kata Leo sambil membuka kedua tangannya lebar-lebar. Saya di sini, berdiri di panggung ini. Bukan karena dendam. Bukan karena ingin membuktikan bahwa saya lebih hebat dari ayah saya. Tapi karena saya ingin ayah saya tahu bahwa anak yang ia hina itu berhasil. Bukan meskipun ia dihina. Tapi karena ia dihina. Darmawan tidak bisa menahan diri lagi. Pria tua itu menangis. Ia menangis seperti anak kecil. Tangis yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tangis penyesalan yang tidak bisa ia bendung lagi. Leo menatap ke arah ayahnya. Jarak mereka hanya beberapa meter. Cukup dekat untuk saling melihat tetesan air mata. Ayah, kata Leo dengan suara lembut. Saya tidak marah. Saya tidak pernah marah. Karena hinaan ayah, justru menjadi api yang membakar semangat saya. Tanpa hinaan itu, saya mungkin tidak akan sejauh ini. Jadi terima kasih, ayah. Terima kasih untuk api itu. Siska tidak tahan lagi. Ia berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju panggung. Para tamu memberi jalan. Tidak ada yang berani menghentikan seorang ibu yang ingin memeluk anaknya. Leo turun dari panggung. Ia berlari kecil menuju ibunya. Mereka bertemu di tengah lorong antara panggung dan kursi penonton. Siska memeluk Leo erat-erat. Ia memeluk anak bungsunya yang selama ini ia abaikan. Ia memeluk anak yang ia biarkan terluka. Ia memeluk anak yang ternyata tetap mencintainya meskipun ia tidak pantas dicintai. Isak Siska. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Ibu tidak tahu. Ibu tidak tahu. Leo membalas pelukan ibunya. Tangannya yang kekar memeluk tubuh ibunya yang semakin kurus. Ibu, bisik Leo. Tidak apa-apa. Ibu di sini sekarang. Itu yang penting. Ibu di sini. Para tamu bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan formal. Tapi tepuk tangan yang keluar dari hati. Tepuk tangan untuk seorang ibu dan anak yang akhirnya bersatu. Darmawan masih duduk di kursinya. Wajahnya basah oleh air mata. Ia tidak berani berdiri. Tidak berani mendekat. Ia merasa tidak pantas. Tapi Leo melihatnya. Leo melihat ayahnya yang hancur di kursi VIP itu. Leo melepaskan pelukannya dari ibunya. Ia berjalan mendekati ayahnya. Langkahnya pelan. Pasti.
Darmawan mendongak. Matanya bertemu dengan mata Leo. Mata tua yang penuh penyesalan bertemu dengan mata muda yang penuh pengampunan. Leo mengulurkan tangannya. "Ayah," kata Leo, "mari kita pulang. Kita bicara. Saya tidak janji semuanya akan langsung baik. Tapi setidaknya kita mulai. Mulai dari sekarang." Darmawan meraih tangan anaknya. Tangannya gemetar. Kulitnya keriput. Kontras dengan tangan Leo yang muda dan kuat. "Maafkan ayah, nak," bisik Darmawan dengan suara parau. "Ayah buta. Ayah benar-benar buta." Leo tersenyum. "Tidak perlu maaf, ayah. Ayah hanya manusia. Saya juga hanya manusia. Kita belajar bersama." Malam itu, Jakarta Convention Center menyaksikan sebuah rekonsiliasi yang tidak pernah direncanakan dalam susunan acara. Tidak ada dalam skenario. Tidak ada dalam naskah pembawa acara. Tapi itu adalah momen paling berharga yang pernah terjadi di atas panggung manapun. Seorang ayah yang menyesal. Seorang ibu yang pulang. Seorang anak yang memaafkan. Dan dunia digital yang ia bangun masih berjalan di latar belakang. Server-server Bahtera Studio tetap menyala. Jutaan pemain tetap bermain. Nusantara Odyssey tetap menjadi rumah bagi mereka yang mencari pelarian. Tapi untuk Leonardo, untuk Darmawan, untuk Siska, rumah sejati mereka baru saja dimulai. Malam itu setelah acara gala dinner usai, keluarga Wijaya pulang dalam keheningan yang berbeda. Darmawan duduk di kursi depan sebelah sopir, matanya lurus ke depan, tidak menoleh ke kanan atau kiri. Siska duduk di kursi tengah, sesekali menyeka air mata yang masih mengalir meskipun acara telah selesai. Leo duduk di kursi belakang, bersandar tenang dengan jas putihnya yang masih rapi. Mobil melaju perlahan meninggalkan kawasan Jakarta Convention Center menuju rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun dari mereka yang membuka suara. Radio mobil dimatikan. Suara mesin mobil dan klakson sesekali dari kendaraan lain adalah satu-satunya suara yang mengisi ruang. Sampai di rumah, Darmawan langsung berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa panjang kesayangannya. Ia melepas jas abu-abunya dan meletakkannya di samping. Wajahnya tampak tua mendadak. Garis-garis keriput di wajahnya terlihat lebih dalam dari biasanya. Matanya sembab, hidungnya merah, dan dagunya bergetar setiap kali ia mencoba menelan ludah. Siska duduk di kursi di seberang sofa, tidak terlalu dekat namun juga tidak terlalu jauh. Ia menggenggam sapu tangan di pangkuannya, jari-jarinya memilin kain itu tanpa henti. Leo berdiri di tengah ruang tamu, di antara kedua orang tuanya. Ia tidak duduk. Ia merasa lebih baik berdiri. Posisi berdiri membuatnya merasa lebih siap untuk apapun yang akan terjadi. Suasana hening itu terasa sangat berat. Bukan hening yang damai seperti sunyi di perpustakaan atau di puncak gunung di pagi hari. Ini adalah hening yang tegang, hening yang penuh dengan kata-kata yang tidak terucapkan, hening yang membuat bulu kuduk merinding. Darmawan akhirnya membuka suara. Suara raparau dan tersendat, seperti suara orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang. "Leo," kata Darmawan. "Ayah tidak tahu harus mulai dari mana." Leo tidak menjawab. Ia hanya menatap ayahnya dengan mata yang teduh. Darmawan melanjutkan. "Ayah sudah bertahun-tahun menghinamu. Ayah sudah bertahun-tahun membandingkanmu dengan kakak-kakakmu. Ayah sudah bertahun-tahun menganggapmu sebagai beban keluarga. Dan ayah baru tahu malam ini. Baru tahu setelah kamu berdiri di panggung itu. Setelah ribuan orang memberi MU tepuk tangan. Setelah menteri memujimu. Setelah semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Suara Darmawan patah di tengah kalimat. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisan pria tua itu pecah lagi, lebih keras dari di acara tadi. Di rumahnya sendiri, tanpa ribuan pasang mata yang menonton, Darmawan tidak perlu lagi menyembunyikan air matanya. Ayah gagal, Ishak Darmawan. Ayah gagal sebagai ayah. Ayah tidak pernah melihatmu. Ayah tidak pernah mendengarmu. Ayah hanya sibuk dengan gengsi dan perbandingan dan semua omong kosong yang tidak penting. Siska ikut menangis. Ia bangkit dari kursinya dan duduk di samping suaminya. Ia memegang tangan Darmawan yang keriput dan menggenggamnya erat. Mereka bertiga, ayah, ibu, dan anak, berada di ruangan yang sama untuk pertama kalinya tanpa dinding kebencian di antara mereka. Leo menarik napas panjang. Ia melangkah mendekat lalu duduk di kursi di hadapan kedua orang tuanya. Ia menatap ayahnya, kemudian ibunya, bergantian. "Ayah, ibu," kata Leo dengan suara tenang. "Saya ingin mengatakan sesuatu.
Dan saya ingin ayah dan ibu mendengarkan sampai selesai sebelum menjawab. Darmawan dan Siska mengangguk bersamaan. Leo menghela napas lagi. Tangannya ia letakkan di atas meja kaca di antara mereka. Saya tidak pernah membenci ayah, kata Leo. Tidak pernah. Bahkan ketika ayah membanting laptop saya, bahkan ketika ayah mengatakan bahwa saya tidak akan jadi apa-apa, bahkan ketika ayah mengusir saya dari rumah. Saya tidak pernah membenci ayah. Darmawan terisak lebih keras. Tangannya yang digenggam Siska bergetar hebat. Saya kecewa, iya, lanjut Leo. Saya sedih, iya. Saya merasa tidak dihargai, iya. Tapi benci, tidak. Karena saya tahu, ayah bukan orang jahat. Ayah hanya tidak mengerti. Ayah tumbuh di dunia yang berbeda. Nilai-nilai ayah adalah nilai-nilai dari generasi yang berbeda. Dan saya tidak bisa memaksa ayah untuk mengerti dunia saya dalam semalam. Leo berhenti sejenak. Ia memandang ke sekeliling ruang tamu yang megah. Lampu gantung kristal berkilauan di atas kepala mereka. Sofa kulit mahal tempat mereka duduk terasa lembut dan dingin. Saya juga tidak pernah menyalahkan ibu, kata Leo sambil menatap Siska. Ibu hanya korban dari situasi yang sama. Ibu takut pada ayah. Ibu takut pada konflik. Ibu memilih diam karena ibu pikir diam adalah cara terbaik untuk menjaga keluarga tetap utuh. Ibu salah. Tapi ibu manusia. Semua orang bisa salah. Siska terisak. Maafkan ibu, Le. Maafkan ibu. Leo menggeleng pelan. Tidak perlu maaf, ibu. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Sejak malam saya pergi dari rumah ini, saya sudah memaafkan ibu. Karena saya tahu, di dalam hati ibu mencintai saya. Ibu hanya tidak tahu cara menunjukkannya. Darmawan mengangkat wajahnya. Matanya merah sembab. Hidungnya tersumbat. Pria yang biasanya tegas dan keras itu sekarang tampak seperti anak kecil yang tersesat. Leo, kata Darmawan, ayah tidak pantas dimaafkan. Ayah sudah menghancurkanmu berkali-kali. Ayah sudah meremehkanmu di depan orang banyak. Ayah sudah. Ayah, potong Leo dengan lembut. Berhenti. Saya sudah bilang. Saya memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas dimaafkan. Tapi karena saya lelah membawa beban kemarahan. Karena saya lelah membenci. Karena saya punya hidup yang lebih baik untuk dijalani daripada duduk di sini mengingat-ingat semua hinaan yang pernah ayah ucapkan. Leo berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke jendela besar di ruang tamu dan membuka tirai. Cahaya lampu taman yang redup masuk ke dalam ruangan. Saya tidak datang ke sini malam ini untuk mendengar ayah minta maaf berkali-kali, kata Leo dengan membelakangi orang tuanya. Saya datang ke sini karena saya ingin ayah dan ibu tahu. Saya tidak butuh pengakuan dari siapapun. Saya tidak butuh tepuk tangan dari ribuan orang. Saya tidak butuh piala atau penghargaan. Leo berbalik. Matanya menatap kedua orang tuanya bergantian. Yang saya butuhkan adalah keluarga, kata Leo. Bukan keluarga yang sempurna. Bukan keluarga yang selalu kompak. Tapi keluarga yang bisa saling menerima meskipun berbeda. Keluarga yang bisa duduk bersama di ruang tamu ini tanpa ada yang merasa dihakimi. Keluarga yang bisa saya pulangi ketika saya lelah dengan dunia luar. Siska berdiri dan berjalan mendekati Leo. Ia memeluk anaknya dari samping. Kamu punya itu sekarang, Le? Bisik Siska. Ibu janji. Ibu tidak akan diam lagi. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menghinamu lagi. Termasuk ayahmu sekalipun. Darmawan berdiri dengan susah payah. Kakinya terasa lemas. Ia berjalan perlahan mendekati Leo dan Siska. Pria tua itu berdiri di hadapan anak bungsunya. Jarak mereka hanya 1 lengan. Ayah tidak bisa berjanji banyak, kata Darmawan dengan suara bergetar. Ayah sudah tua. Ayah keras kepala. Ayah mungkin masih akan marah-marah kadang-kadang. Tapi ayah janji. Ayah akan belajar. Ayah akan belajar untuk mendengarkan. Ayah akan belajar untuk tidak menghakimi. Ayah akan belajar untuk bangga pada MU, bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu anak ayah. Leo tersenyum. Ia mengulurkan tangannya. Salaman, Yah. Awal yang baru. Darmawan meraih tangan anaknya. Genggamannya kuat, berbeda dengan tangan yang gemetar tadi. Di dalam genggaman itu, ada tekad. Tekad untuk berubah. Tekad untuk menjadi ayah yang lebih baik. Mereka bertiga duduk kembali di ruang tamu. Kali ini suasana berbeda. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada kelelahan yang manis setelah badai berlalu. Leo bercerita tentang perjalanannya.
Tentang bagaimana ia pindah dari kamar gudang ke apartemen temannya di BSD. Tentang bagaimana ia membangun ulang semua kode program yang hilang dari SSD yang selamat. Tentang bagaimana timnya di Polandia, Jepang, dan berhasil membantunya menyelesaikan update game tepat waktu. Tentang bagaimana ia memutuskan untuk muncul di depan publik karena ia lelah bersembunyi. Darmawan mendengarkan dengan seksama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mendengarkan anak bungsunya tanpa memotong, tanpa menghakimi, tanpa membandingkan. Siska sesekali menyeka air mata. Bukan air mata sedih lagi, tapi air mata haru, air mata bangga, air mata lega karena akhirnya keluarganya duduk bersama tanpa kebencian. Jam menunjukkan pukul 1 lewat tengah malam ketika Leo berdiri untuk pamit. "Ayah, Ibu," kata Leo, "saya harus kembali ke apartemen. Masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Server game saya tidak kena libur." Darmawan berdiri. "Pulanglah besok," katanya ragu. "Atau kapanpun kamu mau. Kamar lantai 3 itu masih kosong. Ibu kamu sudah bersihkan kemarin." Leo tersenyum tipis. "Terima kasih, Yah. Tapi saya punya apartemen sendiri sekarang. Saya sudah dewasa. Saya harus mandiri." Darmawan mengangguk. Ia mengerti. Sebelum melangkah keluar, Leo berbalik. "Ayah," kata Leo, "saya belikan rumah untuk ayah dan ibu di Singapura. Bukan karena saya kaya, tapi karena saya ingin ayah dan ibu tinggal di rumah yang nyaman, di tempat yang lebih tenang. Ayah bisa istirahat dari semua tekanan bisnis di sini. Ibu bisa berbelanja di Orchard Road sesuka hatinya." Darmawan terperanjat. Rumah di Singapura. Itu di luar bayangannya. Ini terlalu berlebihan," kata Darmawan. Leo menggeleng. "Tidak berlebihan, Yah. Ayah dan ibu sudah bertahun-tahun hidup di rumah ini. Rumah yang penuh dengan kenangan buruk. Rumah yang setiap sudutnya mengingatkan saya pada hinaan dan air mata. Saya ingin ayah dan ibu punya tempat baru. Tempat dengan kenangan baru. Kenangan yang lebih baik." Siska menangis lagi. "Leo, jangan. Kamu tidak perlu melakukan itu." "Saya ingin, Ibu," tegas Leo. "Ini bukan karena saya baik. Ini karena saya anak ayah dan ibu. Dan anak berbakti pada orang tuanya. Itu saja." Leo melangkah ke pintu. Ia membukanya. Udara malam yang sejuk menyambut wajahnya. "Saya akan kirim detailnya minggu depan," kata Leo sebelum langkah keluar. "Sampai jumpa, Ayah." "Sampai jumpa, Ibu." Darmawan berjalan ke pintu. Ia menatap punggung anaknya yang menjauh. Leo berjalan ke mobil yang sudah menunggu. Sebuah mobil hitam mewah yang belum pernah Darmawan lihat sebelumnya. Panggil Darmawan. Leo berbalik. "Ayah sayang kamu," kata Darmawan. "Maaf ayah tidak pernah bilang itu selama 23 tahun. Leo tersenyum. Matanya berkaca-kaca untuk pertama kalinya malam itu. "Saya tahu, Yah. Saya selalu tahu." Leo masuk ke mobilnya. Mobil itu melaju pelan meninggalkan rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Lampu belakangnya semakin mengecil hingga akhirnya hilang di tikungan. Darmawan dan Siska masih berdiri di depan pintu. Mereka berpegangan tangan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka merasa seperti pasangan suami istri yang benar-benar saling membutuhkan. "Bang," kata Siska pelan. "Kita beruntung." Darmawan mengangguk. "Kita sangat beruntung, yes. Kita punya anak yang luar biasa. Dan kita hampir kehilangan dia. Tapi kita tidak kehilangan dia, Bang. Dia masih di sini. Dia masih anak kita." Darmawan mencium kening istrinya. "Iya, SIS. Dia masih anak kita." Mereka masuk ke dalam rumah. Pintu besar itu tertutup perlahan. Rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan itu kembali sunyi. Tapi sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang menyesakkan. Tapi sunyi yang damai. Sunyi yang penuh harapan. 1 tahun setelah momen penting di Jakarta Convention Center, banyak hal berubah. Rumah megah di Jakarta Selatan telah dijual. Darmawan dan Siska kini tinggal di apartemen mewah di Singapura, hadiah dari Leo. Darmawan menghabiskan paginya berjalan di taman, bebas dari tekanan bisnis yang dulu membebaninya. Siska tersenyum lebih sering, cahaya di matanya kembali menyala setelah sekian lama padam. Maya dan Andre juga berubah. Maya rutin menelepon Leo sekadar bertanya kabar. Andre pernah datang ke kantor Bahtera Studio untuk melihat dunia adiknya yang dulu ia ejek. Bukan untuk meminta kerja, tapi untuk belajar menghargai.
Di kantor Bahtera Studio di lantai 27, Leo menyesap kopi hitamnya. Dari jendela kaca besar, ia bisa melihat seluruh Jakarta. Di kejauhan, bekas rumah Lamia berdiri, rumah yang menyimpan terlalu banyak luka sekaligus kenangan. Dashboard di layarnya menunjukkan angka hijau. Players online 21 juta orang. Revenue tahun ini 600 juta dolar Amerika. Nusantara Odyssey telah menjadi fenomena global. Dunia yang ia bangun dari kamar gudang kini dihuni puluhan juta jiwa. Pesan singkat masuk dari Siska. Le, jangan lupa bawa oleh-oleh untuk ibu. Ibu kangen rasa masa kecil kamu. Leo tersenyum. Ia membalas, baik, Bu. Saya antar langsung. Ia teringat malam ia pergi dari rumah. Hujan deras. Ransel di punggung. Laptop hancur di tangan. Hinaan terakhir ayahnya masih terngiang. Kamu aib keluarga ini. Ingat itu. Leo tidak pernah melupakan. Bukan karena dendam. Tapi karena ia ingin ingat dari mana ia berasal. Agar ia tak pernah lupa arti perjuangan. Kini ayah yang sama memeluknya setiap bertemu. Ayah yang sama berkata, ayah bangga padamu, nak. Berulang-ulang, seperti menebus semua kata kasar yang pernah keluar. Leo tidak pernah berkata, aku sudah bilang padamu. Karena baginya kemenangan terbesar bukanlah panggung atau penghargaan. Kemenangan terbesarnya adalah ketika ia bisa duduk di meja makan bersama keluarganya tanpa ada yang membentak, tanpa ada yang membandingkan, tanpa ada yang menghina. Sesederhana itu. Sebelum meninggalkan kantor, seorang karyawan baru bertanya, bagaimana Bapak tidak menyerah ketika dihina keluarga? Leo mengeluarkan SSD kecil dari sakunya. Benda yang sama yang ia selamatkan malam laptopnya hancur. Karena aku tahu, kata Leo, satu-satunya orang yang bisa menghentikanku adalah diriku sendiri. Bukan ayahku, bukan ibu yang diam. Hanya aku, dan aku memilih untuk tidak berhenti. Mobil melaju menuju bandara. Leo akan terbang ke Singapura. Ibunya menunggu dengan rendang. Ayahnya menunggu dengan camilan kesukaannya. Kakak-kakaknya sudah di sana. Di dalam mobil, Leo memejamkan mata. Ia tersenyum. Game over untuk masa lalu yang kelam. Tapi hidup terus berjalan. Dan Leo siap untuk setiap level baru yang akan datang.